Padahal lu bukan muslim ya? Bukan. Tapi lu bahas mengenai riba. Iya. Lu gak mau utang riba? Gak mau gua. Coba kita play videonya. Oh lu begitu aja lu kayak gak pernah berutang. Gak pernah, gue gak pernah berutang. Gue anti riba ya. Gue sama sekali gak percaya. Karena ya akar dari semua kemiskinan adalah riba. Kita kasih solusi. Bapak Kripto Nasional. Gila. Gimana tim, sehat ya? Sehat bro. Mantap. Ini gue mau bahas mengenai fenomenal konten kreator zaman sekarang. Kalau mau naik kenapa sih flexing? Zaman sekarang. Nanti lah. Oke, Ya, menarik, lu jangan menarik. jawab dulu nih. Lu jangan jawab dulu ya. Karena memang konten-konten lu kan, sorry ya kalau gue ngomong begini ya. Iya. Flexingan, kemewahan, harta-harta, mobil mewah. Tapi itu cash sama nyicil. Cash. Cash ya. Emang ada nyicil ya? Gua nggak pernah. Gua nggak suka hutang. Gila, video lo ya. Kita nonton ya teman-teman ya. Sebelum nanti kita bahas mengenai panjang lah mengenai konten kreator atau pelaku ekonomi kreatif atau pebisnis. Iya. Bitcoin 100.000 sekarang ya? Iya 100.000. Iya. Sebelumnya 1, Dulu miliar dong. Oh miliar. Dulu Enggak ratusan ya? juta. Ratusan juta ya? Oh nggak nyampe miliar ya? Nggak nyampe. Dulu 300 juta. Terus sekarang 100.000 gimana tuh? Iya. Cabut lah ya, udah pada pindah lah ya harusnya ya. Iya. Oke, nah ini kita lihat video lu. Video lu keren banget di sini. Iya. Padahal lu bukan muslim ya? Bukan. Tapi lu bahas mengenai riba. Iya. Lu nggak mau utang riba? Nggak mau gua. Coba kita play videonya. Coba nih, menarik nih. Oh lu begitu aja lu kayak gak pernah berutang. Gak pernah, gue gak pernah berutang. Gue anti riba ya. Gue sama sekali gak percaya. Karena ya akar dari semua kemiskinan adalah riba. Gue udah selalu jelasin. Ada uang sedikit lu bungain aja, itu kan gelembung. Semuanya kan jadi riba. Semua yang lu sentuh ini kan jadi riba semua. Itu sederhana, lu kasih titik aja orang ngutangin ke orang. Ini cash nih segini. Titik aja orang itu jadi semuanya. Semuanya jadi hutang. Gak ngerti kan ya, makanya kalau belajar kinesian mulu ya, jadi bego. Pertanyaan gini, kalau lu ngerti tentang uang, orang bilang, oh Timothy Kayak lu cuma banget kayak cetak-cetak gini nih. uang, cetak uang, gak ngerti. Pasti kok lu masih miskin? Kok gue kaya sendiri, lu miskin sendiri? Kenapa? Artinya lu gak ngerti, you don't know what you're talking about. Lu gak paham USD sama minyak ini hubungannya apa, kenapa Cina banjirin market begini. Lewat Indonesia gimana, hilirisasinya gimana? Kenapa? Karena gue mainnya udah sama yang paling atas di negara ini. Gue tahu cara kerjanya gimana. Orang bilang, oh kemiskinan struktural terjadi begini, oh nggak bisa segampang itu lu saling. Dunia ini kerjanya sangat gampang. Ini gue kasih bocoran di sini. Kalau lu bener-bener ngelakuin yang terbaik yang lu bisa lakukan. Setiap lu dikasih sesuatu katakan lu untuk dikerjakan, lu lakuin yang terbaik ini. Lu nggak mungkin gagal. Itu cara dunia bekerja. Bukan kerjain cuma 80%, bukan cuma ngerjain terus malam lu tidur nonton Netflix. Bener-bener lu kerjain hal yang dikasih di tangan lu. Lu nggak mungkin bisa jadi miskin. Lu bukan cuma kerja sebentar lalu lu nonton jablay lagi di TikTok scroll lagi. Bukan begitu caranya kalau lu menjadi kaya. Dunia ini akan perhatikan orang-orang yang benar-benar kasih semuanya. Kasih semua. Oke. Stop. Daripada gue makin dimarah-marahin ya sama dia nih. Ya. Gini bro. Gue mencoba untuk kontradiktif ya. Biar mewakili dua sudut pandang ya. Ya kalau kita berbicara mengenai takdir, iya sudah. Tapi maksudnya udah pasti berhasil tuh gimana sih maksudnya? Gini, kalau lu ngerjain sesuatu, contoh seperti bro kan ngerjain media di sini. Media. Kalau lu ngerjain sesuatu yang dikasih sama lu sepenuh hati. Gue bilang tadi kan, nggak 80%, nggak 60%, nggak 40%. Lu lakuin ini segenap hati lu. Bener-bener kerja keras, nggak malas-malasan. Lu nggak mungkin menjadi miskin. Nggak mungkin jadi miskin. Nggak mungkin. Oke lah, di luar takdir ya. Ya di luar takdir. Di luar takdir ya, kita udah sepakat lah. Kalau Iya. di Muslim kan ya udah qadarullah gitu ya. Iya. Kita ngomonginnya hitung-hitungan dan ikhtiarnya. Nah Iya. nih, gue juga kurang suka sih sebenarnya sih ketika udah tenang aja, serahin aja kan udah diatur rezekinya, tapi lu nggak ngapa-ngapain ya. Iya. Nggak bisa. Oke, maksudnya ngelakuin 100%. Kalau ilmunya salah, kalau nggak punya ilmunya gimana? Ya harus belajar. Tapi gini, contoh ya, orang kan banyak bilang, oh dia takdir. Atau misalnya paling banyak dipakai kan hoki. Iya. Oh misalnya Derry bikin begini, hoki nih bisa besar. Cuman hoki itu gue nggak percaya ada bro. Gue nggak percaya ada yang namanya hoki atau ada yang namanya takdir. Semua itu di apa Nggak yang percaya kita takdir. pikirkan. Gue nggak percaya. Jadi kita tuh ini nentuin jalan kita versi sendiri. lu, keyakinan Menurut lu gua, ya. Keyakinan Oke. gue. Gue percaya diri kita ini itu tergantung apa yang kita pikirkan dan tujuan kita mau kemana. Contoh, kita nekunin suatu bidang. Misalnya gue diver deh. Gue jago menyelam. Ya. Gue paling jago menyelam di dunia. Nomor 1. Ketika orang ketemu harta karun di bawah laut, nelponnya siapa? Gue. Padahal yang hoki ketemu emas dia. Yang ketemu harta karun dia. Tapi karena gue yang terbaik di dunia di nyelam, gue yang selalu ditelepon. Terus orang bilang, oh selalu hoki lo. Enggak. Hokinya orang bahkan jadi hokinya gue karena gue yang terbaik. Contoh, podcast lu besar nih dibanding podcast bisnis yang lain. Oke. Ada opportunity bisnis datangnya ke siapa? Ya ke gue. Terus orang nanti bilang, oh lu hoki. Oh iya juga ya. Oke. Karena lu yang terbaik di apa yang lu kerjakan. Jadi kalau lu fokus di satu bidang, jadi yang terbaik situ, gue percaya nggak mungkin susah hidupnya. Wow. Ini ada hubungannya sama personal brand yang harus niche juga?
kita bahas receh itu dulu deh. Iya. Kan sekarang personal brand tuh harus fokus ngomongin finance saja. Iya. Ngomongin tentang branding aja. Ini sebenarnya ada korelasinya nggak sih? Gue nggak percaya di dunia ini akan generalis. Jadi generalis itu menurut gue akan punah. Karena teknologi ini kita akan adaptasi sangat cepat. Ya kan dengan adanya AI dan segala macam. Generalis ini yang cuman accountingnya bisa sedikit, salesnya bisa sedikit, marketing sedikit. Ini bakal hilang orang-orang kayak gini. Tapi kalau lu jadi kelas dunia di marketing, itu lu pasti jadi someone. Wow. Lu harus jadi kelas dunia. Jadi ini bukan eranya generalis. Ini eranya gue sebutnya hyper spesialis. Jadi satu hal tapi lu yang terbaik. Misalnya Dery terkenalnya apa? Oh, media branding. Siapapun ya, mau dari swasta, pemerintahan, telepon enter siapa? Oke. Oh, nyambung nih. Ada satu teori positioning ya. Iya. Yang ditemukan oleh Profesor Al Rice gitu ya, yang dia punya anak Laura Rice, dia konsultannya Samsung. Jadi si Profesor Al Rice ini berkata bahwa positioning itu adalah bisa naikin persepsi. Betul. Makanya perang marketing bukan battle of product tapi battle of perception. Nah, dia punya materi juga ketika diturunin harganya, persepsinya berubah. Wah, jangan-jangan roti kemarin nih, jangan-jangan roti udah mau basi nih, udah mau berjamur nih gitu kan. Betul. Begitu dinaikin harganya langsung value naik. Wah, ini roti masih fresh nih apa segala Iya. macamnya. Itu gue suka banget tuh teorinya si Al Rice. Anyway, lanjut. Nah, dari situ dia masukin teori positioning adalah ketika spesifikasi. Tadi lu bilang apa? Hyper bagus nih. Hyper specific. Kok bisa? Karena ketika lu fokus jualan toko plastik aja, nggak usah jualan yang lainnya ya. Plastik kan ada buat bungkus cabe, ada yang buat wadah, ada yang buat bungkus ini, packaging ini. Kan tau lah toko plastik tahu ya, di pasar gitu ya. Persepsinya naik tuh. Lu dikenal sebagai yang paling ngerti tentang plastik, yang paling paham, paling lengkap di situnya. Meskipun ada lagi turunan dia nih, di profesor itu disebutkan, contoh di sebuah toko. Di seberangnya tuh jualan plastik tapi jualan campuran nih, jualan baju juga, jualan sepatu juga segala macamnya. Ketika ada plastiknya misalnya 1000 pieces, di seberangnya itu memang lu jual plastik doang 1000 pieces juga. Ada banyak sama-sama 1000 kan? Tapi begitu lo nengok yang ke kanan, lo begitu masuk yang sebelah kanan, meskipun ditata tuh 1000, tapi numpuk-numpuk sama barang-barang yang lainnya kan? Iya. Aduh, kayaknya nggak lengkap nih begitu nengok sebelah. Sama-sama 1000 pieces begitu lo hitung, dan sama serinya SKU-nya sama. Pindah ke sana bro, karena persepsinya berubah. Kata dia begitu, kata, oh ini lebih ngerti ya, lebih paham nih. Ya, karena lebih expert. Yes. Jadi dunia ini akan menjerumus ke expertise. Karena yang generalis nanti bisa dikerjain sama AI. Accounting yang level dasar itu pasti nanti bisa dikerjain sama AI. Pembukuan dasar, AI bisa kerjain pasti nanti. Nah ini gue bahkan ngobrol tentang ini tuh di podcastnya Om Deddy waktu itu. Oke. Jadi waktu itu ChatGPT tuh benar-benar baru keluar. Gue udah bahas ini akan terjadi. Orang dulu kan banyak yang nggak percaya tuh akan seperti ini. Tapi nyatanya kalau lu cuma jadi biasa-biasa aja di suatu bidang, lu akan jadi no one di dunianya nanti. Lu harus jadi yang paling jago. Ini lu prediksi lagi buat tahun berapa itu? Coba. Generalis akan runtuh di tahun berapa prediksi lu? Wah nggak jauh, paling 3-5 tahun lagi. Serius lo? Serius, karena semuanya nanti bisa digunakan sama AI. Jadi apapun yang sederhana itu mereka bisa pecahkan nanti. Accounting yang simpel mereka bisa lakukan. Tapi untuk jadi CFO suatu perusahaan mereka belum tentu punya pengalamannya kan. Oh ya. Karena mereka mungkin nggak bisa detect fraud. Kalau CFO yang jago lihat laporan keuangan dia tahu oh ini uangnya di kesini nih. Ini orang nipu nih. AI belum bisa mungkin begitu. Tapi kalau basic accounting dia pasti bisa. Wah gila. Jadi kalau jadi orang biasa-biasa aja nggak ada tempatnya lagi menurut gue di dunia ini. Wah gila. Wah gue suka nih ada yang nyampein positioning dari perspektif yang berbeda dari sisi orang keuangan atau gue nggak tahu ini sisi orang apa ya? Ini sisi ya, mungkin apa keuangan bisnis juga sama. Bisnis juga sama. Gini, sama ya. lu bikin bisnis nih. Ini penyakitnya orang kan. Baru misalnya bikin gue karena mungkin lihat Dery nih bikin podcast nih. Latah nge-podcast. Oke. Podcastnya belum gede, ngeliat orang bikin fashion brand, ini bikin baju nih. Lihat orang bikin coffee shop, bikin coffee shop. Akhirnya nggak ada yang jalan. Oke. Karena di podcastnya lu berantemnya sama Dery, Iya. di bajunya lu berantem sama yang baju-baju Zara dan lain-lain. Iya lagi. Di coffee shopnya lu berantem sama coffee shop yang besar-besar. Ya gimana lu mau menang? Satu aja belum menang. Karena mereka kayak shiny object syndrome, ngeliat ada yang ini mereka tertarik. Itu problemnya dengan orang zaman sekarang tuh, millennial Gen Z itu begitu. Bahkan sekarang yang tua-tua juga sama. Mereka ngeliat, ini anak muda bisnis siapa? Ikutin. Tapi nggak pernah fokus. Sedangkan orang-orang yang gue tahu paling kaya di negara ini sama luar negeri, itu mereka fokus satu bidang. Ketika sudah kaya sekali, baru mereka diverse. Tapi sampai ke kekayaannya itu biasa satu bidang. Media, tambang. Oke. Gitu.
Berarti kayak gue coba sederhanain ya ini. Pokoknya gue udah disclaimer sih tadi sih sama dia nih. Tim, awas ya, lu kalau berat-berat, istilahnya waktu itu Tom Lembong duduk di sini aja, gue jadiin ekonomi mikro lah. Sampai ada audiens gue yang gila lu Der, lu parah lu ngejatuhin value-nya banget. Jadi diajaknya tuh contoh-contohnya misalnya kenapa ekonomi 5%, target nggak nyembus 7% gitu ya. Tapi kuncinya 5% katanya udah lebih bagus daripada negara-negara yang lainnya, karena ada yang 2%, 3% gitu ya. Tapi kok tetap miskin kita nih. Kuncinya merata apa enggak? Tapi di contoh kasusnya apa tuh Pak, beliau duduk di sini? Data pembelian motor, pembelian AC, gitu bro. Tuh lihat ekonomi melemah tuh. Orang beli motor aja udah nggak sanggup, beli AC aja udah nggak sanggup gitu. Anyway begitu lah ya. Nah, disclaimer tadi adalah pokoknya lu jangan berat-berat, kasihan audiens gua. Gini bro. Berarti yang tadi lu bilang atau lu katakan barusan adalah mengenai spesifikasi ya. Iya. Spesifikasi, oke. Ini pun juga berlaku di content creator. Oh berlaku menurut gua. Gini, karena makin lu dikenal di suatu bidang, contoh kalau Derry bikin 2 nih, ya kan antara bisnis sama entertainment, orang bingung kan? Iya. Ya kayak kita bahas tadi bilang stasiun-stasiun TV yang nggak fokus tuh kan? Iya. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Itu nggak akan besar. Lu harus dikenal jadi yang terbaik di satu bidang. Kayak Raffi di entertainment dia nomor 1. Iya. Kalau dia tiba-tiba bahas keuangan aneh kan? Iya. Nah itu, jangan jadi begitu. Tapi orang-orang yang masih kecil ini, mereka udah mau bikin 10 biasanya. Oh mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi ini, mau jadi itu. Fokus. Orang susah fokus kalau dia sekarang. Kalau udah sukses boleh aneh-aneh nggak? Kayak contohnya misalnya ada kata kopi dalam kenangan, ada kata burger dalam King, ada kata fried chicken dalam KFC, ada kata pizza dalam Hut, gitu, ada kata pizza dalam Domino's, gitu, dan seterusnya. Ada kata kopi dalam Starbucks. Tapi kan dia juga jualan roti juga di kopi kenangan, dia jualan hot coklat juga di Dunkin Donut. Cuman kan kita bisa lihat revenue-nya mostly dari mana? Oh pasti yang utamanya. Iya. Itu additional revenue. Cuman ya mereka semua tetap fokus kan. Boleh toleransi nggak bro? Toleransinya adalah anggaplah misalnya lo harus fokus, nggak boleh jadi generalis. Iya. Anggap postingan lo misalnya mau content creator kayak mau apapun itu lah ya. Itu dari Senin sampai Jumat. Ya. Dia fokusnya adalah bahas mengenai marketing misalnya. Ya. Terus tiba-tiba di Sabtu sama Minggunya bahas mengenai keuangan. Kan komposisinya kan kecil, nggak boleh. Selama masih ngeblend sama lu punya audiens boleh, tapi jangan sampai aneh. Gua misalnya contoh ya, lu bahas tentang marketing tapi tiba-tiba lu ngajarin kayak trading forex, itu menurut gua jauh banget. Oke. Jauh banget. Orang bingung ini orang ngapain gitu. Itu positioning lu sebagai seorang personal brand tuh nggak kuat gitu. Ya kecuali lu dulu jadi Elon Musk gitu. Lu brandingnya tech gitu kan. Lu bikin Tesla, lu bikin SpaceX juga, lu bikin boring company, ngebor tanah gitu. Tapi silakan gitu. Oke. Ini tahan dulu deh. Gue mau tahu atau ajak teman-teman kayak penasaran lu dulunya gimana. Boleh ya, Bre? Boleh. Ya kan, audiens kan suka story, audiens suka before after, biar teman-teman tuh tahu gimana sih cara bangkit dari keterpurukan gitu loh, Bro. Tahan dulu ya, gue asik banget ya emang ngobrol sama dia nih. Gue pengen hajar, ya nanti senggol-senggol dikit Bitcoin boleh, senggol-senggol dikit mengenai apakah kalau mau cepat, mau dapat atensi harus flexing di Indonesia, ya kan, mengumbar harta kekayaan, kan gaya-gaya lu begitu tuh, ya kan nongkrong sama orang-orang yang hebat, ya Hotman Paris, bener gak sih? Ya bener ya, kayak gitu-gitu kan gue nontonin reels lo tuh, nanti kita bahas ya. Oke. Sebenarnya lu basic apa sih bro? Dulunya tuh? Dulunya gue orang biasa-biasa aja ya. Gue tuh gemar sekali investasi bro sebenarnya. Jadi gue by nature tuh sebenarnya bukan pengusaha tapi investor. Jadi gue dari kecil 15 tahun gue terobsesi sama Warren Buffett. Investor legendaris lah. Oh iyalah. Dan gue telan semua buku-buku dia. Gue kayak orang gila bro dulu baca buku. Jadi gue dari kecil tuh gue bacain semua bukunya. 15 tahun tuh mungkin ya 5-10 buku Warren Buffett tuh udah gue habisin tuh 15. Jadi gue bacain 5-10 buku tuh udah habis tentang spesifik tentang dia. Nah gue bacain terus karena gue menarik ini. Jadi waktu itu gue cuma kepengen jadi kaya bro. Nah gue kepengen jadi kaya, jadi gue cari dong. Gue googling ya, cari gimana sih cara jadi kaya. Gue cari orang-orang paling kaya di dunia tuh industrinya apa dulu. Nah makanya gue udah fokus dari sini bro. Dari kecil tuh gue udah fokus. Nomor 1 tuh jawabannya finance investment. 2 itu teknologi. 3 itu kalau gue nggak salah manufacturing, 4 itu fashion and retail, dan F&B nomor 5. Itu yang paling kaya di dunia dari 5 industri itu. Ya udah nomor 1 yang finance investment. Dan waktu itu kalau gue nggak salah, waktu gue umur 15 tahun 14, orang nomor 1 paling kaya itu Warren Buffett tuh. Jadi bukan Bill Gates, bukan si Amancio Ortega yang bikin bukan. Buffett nomor 1. Jadi gue karena di nomor 1, oke gue ini orang ngapain nih? Karena Bill Gates itu nomor 2 waktu itu.
Bill Gates bikin software Microsoft kan, tapi Ah. gue nggak ngerti coding kayak Bill Gates. Gue ngerasa, aduh ini mah software gini nggak bisa gue. Ah. Nah, jadi gue akhirnya ikutin jalannya Warren Buffett. Nah ini ada cerita tentang Warren Buffett dan Bill Gates. Bapaknya Bill Gates itu pernah tanya ke mereka berdua, satu kata yang bikin kalian sukses itu apa? Mereka nggak terlalu kenal nih tadinya. Mereka tulis satu kata yang sama, fokus. Warren Buffett fokus di investment, Bill Gates fokus di software. Nah dari situ gue pelajarin. Kalau gue bikin software kayak Microsoft kayaknya nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau gue invest saham kayak Coca-Cola mungkin. Dia investor sahamnya dari dulu banget. Sekarang dia punya pendapatan dividen itu lebih dari 50 kali gaji CEO-nya Coca-Cola. Wow. Pendapatan dia. Jadi di situ menurut gue sangat menarik. Di saat gue bisa beli perusahaan dan mendapatkan hasil dari sana. Jadi sejak itu gue mulai usaha kecil-kecilan. Buat apa? Buat gue bisa berinvestasi di pasar modal. Jadi gue bisnis bukan karena gue mau gedein bisnisnya. Gue bisnis karena perlu bikin duit. Jadi gue jualan minyak rambut, gue jadi agent property, gue jadi wedding organizer. Serius loh? Ya umur 15-16 itu waktu itu. Gue ngimpor minyak rambut dari modal 2 juta tuh. Jadi minyak rambut gue impor dari Cina. Zaman dulu tuh belum ada banyak yang main tuh ngimpor gitu, kayak dari DHgate Global Sources segala macam. Gue ngambilin, gue repackage, gue jual di sini. Oh, white label gitu ya? White label gue jual di sini. Ya. Terus habis itu akhirnya white label brandnya nggak terlalu jalan. Jadi gue ngambil yang emang udah ada brandnya aja. Karena orang beli karena brand udah ya? Ya orang beli karena brand. Jadi Iya, gue iya. resell. Waktu itu bahkan gue sempat coba untuk kayak ini apa namanya, nyontek brandnya gitu. Tapi manufacturing gue nggak paham kan. Waktu ditipu-tipu juga karena masih modalnya kecil gue. Jadi gue tuh sekali pesan batch tuh cuma 4 juta rupiah, 6 juta rupiah. Jadi itu gue putar tuh dari 4 juta jadi 8, jadi 16, 32 jadi 100 juta. Soalnya waktu itu gue gak ngerti perizinan bro, gue gak ngerti BPOM. Ternyata barangnya dipakai di rambut tuh harus pakai BPOM, gue gak ngerti. Iyalah, oh dulu Kena ya. gua, Iya. gitu. Oh kena lu? Kena dulu. Bayar? Ya bukan bayar, tapi akhirnya barang gue banyak yang disita. Karena waktu itu masih bayangin 16 tahun bro. Gila. Gue pulang sekolah datang tuh orangnya ke rumah. Ini izin emang gak tahu. Zaman itu masih Tokped bahkan belum gede. Zamannya Kaskus dulu jualannya. Gue jualan di Kaskus dulu. Tahun 2010-an ya? 2015. 15 ya? Jadi baru transisi tuh. Baru transisi ke Tokped. Terus pas ke Tokped gua actually salah satu yang iklan pertama kayaknya Tokped. Jadi Tokped tuh dulu pay per click ya bro. Buat nyampe paling atas tuh murah banget. Karena gak ada yang ngiklan kan. Nah gua ngiklan tuh. Jadi kalau yang lain jualan pomade sendiri, gua jual added value tuh, dapat sisir. Terus gua pakai apa fotonya Cristiano Ronaldo di belakang sama pomade yang mau rambut kayak gini nih pakai yang ini. Wih, gitu. gila. Nah di situ gue belajar copywriting segala macam. Nah dari situ gue jualan, tapi end goalnya bukan gedein bisnis pomade-nya, enggak. End goalnya buat Tapi? dapat duit, buat gue bisa investasi pasar modal. Oh lu udah kepikiran ya buat Udah. masuk ke pasar modal? 15 tahun gue pertama kali beli saham Bank BCA waktu itu sama Barito Pacific. Serius loh? Iya. 15 tahun? 15 Bentar deh bro, ini maaf ya, kepikiran 15 tahun kan dulu kita kan main, Iya. nongkrong. Agak gila mungkin gue. Nah iya, tapi kan kayaknya agak nggak mungkin kalau nggak ada dorongan ekonomi keluarga. Nggak ada. Maksudnya kayak memang hidupnya susah misalnya. Orang tua gue biasa-biasa aja. Jadi kalau gue bilang miskin juga enggak, tapi biasa-biasa aja. Nggak berlebihan. Iya, cuma kok kepikirannya lu pengen jadi orang terkaya. Semua orang juga Ini. pengen jadi orang terkaya gitu. Tapi maksud gue kan umur 15 tahun nih. Itu yang apa nyokap gue juga bingung. Jadi nyokap gue pas gue kayak umur 12-13 dia sering nanya gue tuh mau jadi apa. Dia tuh takut gue tuh gak jadi apa-apa. Jadi tanya kamu tuh mau jadi apa sih? Kalau anak lain kan jawab mau jadi arsitek, mau jadi lawyer. Gue tuh bilang cuma satu kata, gue mau jadi orang paling kaya di negara ini, gue bilang. Dari kecil tuh gue udah visioner sih. agak gila gue dari kecil. Terus nyokap lu bilangnya apa? Ya dia nggak percaya lah. Dia kira anak gue nih agak-agak. Ibunya sendiri aja nggak percaya. Nggak percaya sama gue, nggak percaya sama gue. Dia juga bingung. Tapi dia selalu support. Jadi pas gue bikin pomade tuh dia bantu packingin. Karena waktu itu kan gue masih sekolah. Jadi pas dapat orderan tuh gue nggak bisa packing, dia bantu packingin gitu. Tetap dalam hati kayak ini mau jadi apa sih anak gue gitu. Iya, dia mau jadi apa sih anak gue? Terus gue anterin pakai sepeda, gue ke JNE bolak-balik naik sepeda. Sambil kalau di tengah-tengah gue liat misalnya ada kayak dijual nih properti gue catat nomornya. Jadi gue telepon pas dari rumah. Ini mau listing nggak? Mau co-broker nggak nih? Yang biasa kan udah ada brokernya. Jadi sambil gue ngumpulin listing juga. Maklar. Iya. Jadi gue jualan ini apa namanya? Gue sempat jualan properti dulu. Masih umur 17 tahun, 16-17 tahun tuh. Jadi maklar gitu kan? Iya maklar. Jadi orang dijual nih gue telepon mau bantu jualin nggak? Co-broker, udah broker ada co-nya lagi gitu. Iya karena biasa yang udah ngelisting gitu tuh udah broker biasanya. Iya Udah betul. broker. Jadi gue bilang mau co-broker nggak? Jadi komisinya kalau gue jual kita bagi 2 gitu. Bagi 2. Nah, cara lu gimana waktu itu jualan? Jualannya? Co-broker, iya. Itu gue listing di online. Jadi waktu kan banyak yang nggak ngerti online. Gue listing online. Jadi gue listing di online. Dan berhasil?
Cuman 2 kayak gue jual waktu itu. Apartemen waktu itu. Oh gitu. Apartemen di BSD waktu gue jual. Oke, nah berjalannya waktu terus apa turning point deh? Maksudnya kayak, nah gue nemu celahnya nih. Waktu itu setelah gue jualan pomade, terus gue pernah jualan sedotan stainless juga bro. Jadi kalau lu tahu yang buat boba itu, Tahu lah. dulu tuh di Indo tuh nggak tajam, jadi nggak bisa ditusuk bobanya. Jadi mesti dibuka dulu masukin. Nah, gue liat itu sebagai problem. Jadi gue manufaktur di Cina yang dia ujungnya tajam tapi nggak bisa nusuk orang ya. Tahu. Bisa nusuk itu gue yang bikin bro. Jadi kalau kalian pernah lihat ada yang runcing itu pertama kali yang bikin di Indonesia gue. Lah, itu bukan udah lama ya? Udah lama banget 2016. Oh Itu gua. iya, awalnya Itu gua yang bikin. rata ya. Awalnya rata. Rata sama rata Abis itu atas satu bawahnya Indonesia kan? nyontek gue. Itu gue yang bawa tuh. Gue sampai untung ratusan juta waktu itu bikin gituan. Oh iya bener, gue inget kok. Rata dulu. Waktu itu rata sama rata atas ya? sama rata. Iya lagi. Iya, yang pertama kali bikin itu tuh gue. Soalnya kan waktu itu kan apa sedotan ya, Iya. ya langsung buat minum Betul. biasa. Terus bahan dari Betul. ininya udah lunak, jadi tinggal masuk Gue aja. jualan pakai Facebook Ads dulu. Jadi gue pakai Facebook Ads. Jadi gue iklanin tuh pakai kura-kura yang mati bro. Di pinggir pantai. Gue bilang kalau lu nggak mau kasihan sama kura-kura ini, lu beli sedotan gue, jangan pakai sedotan plastik. Gue bilang mati kura-kuranya. Gila. Lu sadar gak sih tuh lu pakai tuh, gue emang into sama marketing juga ya. Iya. Ada marketing evolutionnya Profesor Philip Kotler Iya. yang marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 gitu ya. Beli Iya. bukan ngomongin produknya karena Emosi. ngomongin iya. Kalau Jadi gua ngomongin trigger produknya kan emosinya. pasti kan iya udah sedotan gitu ya. Sedotan. Nah, tapi kan tadi dari Gue pakai pomade kura-kura aja- mati. Iya bener, Iya. kura-kura mati. Cristiano Ronaldo Padahal tuh jujur gue gak iya, peduli iya. ya kura-kuranya gue gak peduli. Cuman gue pakai itu Iya. kura-kura mati waktu itu. Cristiano Ronaldo juga kan tadi itu marketing 3.0 tuh yang Iya. level yang beli Padahal dia karena nggak pakai itu. value. Iya. Dia gak pakai itu belinya. Kura-kura mati Gue pakai dijual. kura-kura mati dijual. Jadi gue ngiklanin Facebook dan waktu itu Facebook Ads tuh masih murah banget dan gampang banget. Jadi Facebook Ads terus gue kasih nomor WhatsApp-nya aja sederhana. Lu kesini gitu bisa beli. Atau nggak langsung gue link waktu itu ke Tokped-nya. Oke, nih gua sanggah bentar ya sebelum lanjutin mengenai ya lu kan into sama finance apa segala macam, tapi gue pengen ngobrolnya yang marketing tadi. Iya. Ya, karena emang kalau itu kan kayak my way gitu loh. Iya. Gue seneng aja jadinya. Gue pengen tahu dan ngasih insight juga buat teman-teman semua. Apa yang ada di pikiran lu ketika lu jualan bukan ngomongin produknya tapi malah mengangkat ikatan emosinya? Karena gini, semua orang jualin produk ya kan. Oke. Gue butuh dapat hooknya dulu pertama. Apa yang bikin orang lihat? Gitu. Karena dunia ini kan marketing game atensi kan. Iya. Orang mau ngeliat mana yang menurut dia menarik nih. Oke. Kalau misalnya gua ngiklanin kayak orang lain, oh ini sedotan stainless, orang biasa aja. Tapi kalau gua ngiklaninnya ini lu, kura-kuranya mati lo pakai sedotan plastik. Ada trigger emosional di situ. Oh iya. Jadi yang gua cari trigger emosional. Karena orang beli itu pakai emosi, bukan pakai logika. Dan dengan begitu mereka jualnya 12.000. Gue jualnya tuh cuma, nah gue paketin. Mereka jual satuan kan. Punya gue ini udah bisa ditusuk, ada apa pouchnya sama ada pembersihnya. Gue jual 36.000, modalnya 3.000 bro. Bener. Karena kura-kura mati. Kura-kura mati, gila jenis banget. Gitu. Karena kura-kura mati. Kura-kura mati. Nah Iya. duitnya itu gue pakai gue beliin saham BCA tuh habis semuanya. Semuanya. Lalu Lalu beli 0, berapa? 0,00 kecil kan? dulu. Tapi waktu itu Berapa apa? dapat sahamnya? Wah enggak. Gue tuh waktu masih 17 tahun porto gue udah ratusan juta waktu itu. Gue tuh punya duit udah ratusan juta. Bahkan ini orang tua gue bro nggak tahu. Jadi ketika gue move out dari rumah, gue tuh 18 tahun keluar dari rumah. Mereka tuh kaget setengah mati, anjir apartemen kok bisa gede, punya mobil Audi sama. Jadi orang tua gue tuh sampai kaget. Mereka nggak tahu gue tuh bahkan punya duit waktu itu. Mereka kira gue masih kayak anak kecil biasa sekolah gitu. Gue diem-diem. Lalu beli saham BCA-nya pun juga, kenapa BCA juga gue penasaran aja sih. Gini, waktu itu gue nggak gitu ngerti kan sama saham, nggak kayak sekarang lah. Tapi dulu thought proses gue adalah gini, gue belajar dari buku-bukunya Buffett, buku-bukunya Peter Lynch. Lu beli something yang punya enduring value. Dan gue kan waktu itu gue datang kan, ke beberapa bank juga kan. Karena waktu kan gue udah jualan, ya gue pakai beberapa bank juga kan, buat pisah-pisahin rekeningnya. Jadi gue selalu pakai bank yang beda. Nah, ketika gue datang ke BCA ini beda nih, service-nya beda, cara nge-handle-nya beda. Customer supportnya beda. Ini lu lagi nggak di endorse kan? Kagak. Gue udah nggak pegang saham ya. Ya oke. Oh udah lu tarik. Apa? Udah gue jual semua. Terus? Jadi gue lihat ini punya competitive value yang beda sama yang lain. At least yang gue lihat pas di umur itu. Gitu. Jadi akhirnya itu yang gue beli. Gitu. Terus gue analisa juga kan laporan keuangannya, net interest marginnya berapa, non performing loannya berapa. Dia paling selektif untuk ngasih orang loan gitu. Jadi akhirnya gue beli itu. Lo mau beli situ, oke. Itu berapa lama sampai lu jual lagi?
Itu waktu itu gue hold sampai 2020 sebelum Covid gue sempat jual tuh 2019 gue jual. Lo masukin berapa dan lo dapat income berapa dari situ? Jadi gini, gue waktu itu sebenarnya porto gue tuh sempat besar, tapi waktu itu 2017 ini lucunya nih sebenarnya, gue masukin ke kripto waktu itu gue FOMO. Gue masukin kripto, gue beli beberapa koin yang akhirnya ke nol bro. Hah? Jadi dari portofolio gue yang gue tabung itu kalau misalnya waktu itu gue nggak ke kripto, mungkin uang gue tuh 1 miliar umur 18. Tapi karena gue masukin ke kripto sebagian besar itu banyak yang ke nol. Jadi gue pernah riset bro. Lah sekarang pun juga lo udah into ke kripto juga. Berarti kripto salah saat itu apa gimana? Waktu itu gue nggak ngerti. Oh oke. Gue beli koin-koin yang dulu katanya bakal jadi the next Bitcoin gitu. Itu tahu yang gorengan-gorengan apa segala macamnya. Stellar Lumens gue beli banyak lah waktu itu. Itu akhirnya drop value-nya tuh jauh sekali gitu. Oke. Jauh sekali. Nah dari situ gue belajar untuk ngelihat suatu tuh secara fundamental. Jadi fundamentalnya apa ini? Gitu. Meskipun sekarang ini agak lompat dikit ya, nanti balik lagi ya. But sekarang lu apa akademi kripto? Sekarang gue full ke kripto justru sekarang. Tapi udah tahu celahnya. Udah tahu celahnya tapi sekarang. Oke. Jadi dulu gue actually pernah rugi besar di kripto. Pernah trauma gue waktu itu dulu. 2017 ya. Abis berapa? Abis-abisan Ratusan juta. Ratusan juta saat kecil ya? Iya, saat kecil. Iyalah itu berasa banget. Berasa banget. Gue waktu itu ngerasa udah jadi orang paling kaya di dunia. Lu bayangin aja kalian kayak 16-17 tahun, duitnya tuh kayak ratusan juta. Ya iyalah. Wah, Sejuta aja udah kayaknya ngerasa paling kaya, apalagi ratusan juta. Semua sepatu gue beli waktu itu. Semua barang-barang yang anak kecil pengen tuh gue beli waktu itu. Gitu. Bokap nyokap tahu makin happy lah gitu deh. Awalnya bingung, nih anak ngapain gitu kan. Mereka kan nggak ngerti dunia digital kan, jualan online gitu nggak paham. Oke. Akhirnya sampailah di titik yang sekarang ini, lu berarti perusahaan lu, oke ini menarik ya, jangan langsung bahas valuasi perusahaannya deh. Pertimbangan lo untuk memutuskan karena memang decision maker ini kan decision making itu kan butuh ilmu ya. Ya. Nah berarti lu sempat waktu itu ternak uang. Ya. Abis itu sekarang ternak uang nggak ada lagi ya? Masih ada. Medianya masih gue jalanin. Medianya masih lo jalanin. Ya. Tapi secara bisnis udah nggak ada produknya. Saham paling besar? Ternak uang. Gue 100% dong sekarang. Oh iya. Gue 100%. Pada cabut ya mereka. Oh enggak, masih ada 5%. Yang investor yang dulu ada 5% sisanya. Angel gue yang pertama kali 5%. Masih ada? Masih ada, 955 lah. Tapi sekarang udah gak lo fokusin di sana ya? Udah gak gue fokusin, gue akan jadiin itu media aja gitu. Tapi sebelum ternak uang, jadi gue abis yang gue jualan-jualan itu, gue sempat bikin agency juga bro. Gue sempat bikin advertising agency. Sempat tuh berarti udah gak ada sekarang? Udah gak ada, karena Covid waktu itu. Gue kena Covid waktu itu. Jadi agency gue tutup pas Covid. Jadi kliennya pada nggak bayar waktu itu. Pas Covid mereka kayak alasan lah, mereka punya sales turun. Oh iya pasti. Retainer gue nggak ada yang dibayar. Jadi klien gue tuh udah 78. Jadi gue pas 19 tahun bikin agency itu income gue ya puluhan juta, tambah puluhan juta lagi per bulan. Nah tapi bedanya kalau pas yang jualan itu duitnya kan kotor bro. Bersihnya tuh nggak sebesar itu. Pas agency itu bersihnya besar. Karena gue cuma hire 2-3 orang waktu itu buat ngerjain. Anak-anak UMN dulu gue kasih 500.000 suruh kerjain, mereka kerjain. Optimasi ads gitu ya? Iya optimasi ads. Terus yang buat syutingin tempatnya. Jadi waktu itu klien gue tuh ada kayak pabrik konveksi gitu, buat jualan ke orang-orang, buat UMKM. Lu visit gitu. Gue visit terus anak-anak gue syutingin, gue iklanin. Ya omsetnya double karena dia kan nggak pernah ngiklan. Gue ngiklan terus direct to WhatsApp gitu kan. Jadi leadsnya banyak gitu. Oke. Jadi gue sebelum minta retainer, gue cuma bilang ke ownernya, omset lu pasti kali 2. Kalau nggak kali 2 ya lu nggak usah bayar gue gituin ya. Semuanya bayar gue kan akhirnya. Tapi semuanya kali 2. Habis sampai Covid waktu itu kena Covid. Oke. Covid tutup. Nah gue pikir kan skill set gue apa aja. Nah makanya ini kan gue bilang fokus tadi. Skill set gue investasi. Ya marketing gue bisa lah. Di atas rata-rata lah marketing gue. Oke. Ini apa yang bisa gue gabungin dari ini. Akhirnya gue bikin konten tentang investasi. Karena itu gabungan dari semua skill gue. Gue itu orang yang paling anti sama kamera dulu, bro. Instagram gue dulu, walaupun gue punya agency segala macam, itu tuh kayak nggak ada isinya. Gue orang yang very private. Sampai gue ngelihat Kylie Jenner waktu itu, youngest billionaire di Forbes majalah. Gue subscribe sama majalah Forbes. Terobsesi gue. Wah gila, gue pikir. Gue bego banget, kok gue kalah sama cewek ini. Iya, padahal billionaire nih. Ilmunya apa nih? Gue pelajarin bro, Kylie Jenner, gue bedah semua show-nya. Oh, dia main personal branding. Di situ gue main. Value naik. Dengan semua skill set agency gue, copywriting gue kan jualan udah lama. Ya gue bikin konten pertama yang gue bikin meledak semua. Jadi gue growing langsung cepat banget. Gue 100.000 cuma 2 minggu di TikTok. Loh berarti maaf nih,
kalau balik ke ternak uang berarti otaknya dari mulai skripnya lu. Nggak, ternak kan punya gua dulu. Ternak uang tuh pertama kali punya gua. Maka lu gandeng influencer. Makanya gua bukan gandeng. Jadi waktu itu ini Raymond sama Feli yang influencer. Raymond tuh belum influencer waktu itu. Raymond itu dia punya agency tech. Jadi gue punya agency marketing, dia ada agency tech. Jadi buat bikin aplikasi sama websitenya gitu. Kayak memang otaknya dari lo juga ya. Iya. Oke, nah berarti bentar, lu udah singgung mengenai personal branding. Ini juga sering banget ditanyain gue karena memang gue bantu di Kementerian Ekonomi Kreatif gitu ya, Bang Menteri Teuku Rifki gitu ya, dan juga Ibu Wamen Airin Umar. Yaitu selalu setiap gue keliling Indonesia, ngawal Bang Menteri dan lain sebagainya, itu pertanyaannya kan, Bang, seberapa penting sih personal branding? Karena kan kalau ekonomi kreatif kan jadi content creator gitu kan ya. Ujung-ujung kita harus tampil apa segala macamnya gitu ya. Nah, sementara yang mereka juga udah tahu, udah mulai paham deh edukasi pelan-pelan mengenai branding bagi menjadi 3 gitu ya. Personal branding, product branding, corporate branding gitu ya. Mau Khairul Tanjungnya, Trans TV-nya, Transcorp-nya gitu kan, atau ownernya atau Nadimnya, Gojeknya, Gotonya misalnya kayak gitu-gitu. Nah, menurut lo dari produk sama nih Pak Hermanto Tanokonya sama Cleo-nya. Ini kan produk brandingnya adalah Cleo-nya yang di branding, orangnya Pak Hermanto Tanokonya. Maksud lu ada di kubu yang lebih penting mana di antara personal branding? Ini bagus banget jawabannya. Kalau zaman dulu pasti orang bilang produk, zaman dulu. Karena nggak ada orangnya. Tapi zaman sekarang tuh rada beda. Di mana orang yang punya accountability, gue sebutnya. Akuntabilitas ini jadi yang kelas dunianya. Contoh Donald Trump. Iya. Contoh lagi Elon Musk. Ngapain dia main Twitter? Sekaya itu loh. Ngapain dia main Twitter setiap hari? Setiap jam dia nge-tweet. Ngapain? Karena dia tahu sesuatu yang kalian nggak tahu pasti. Jadi jawabannya kalau penting mana? Dua-duanya penting. Tapi kalau disuruh pilih satu, personal brand all the way. Gila. Tadi gue mau coba untuk kontradiktif atau mungkin mau biar obrolan dua arah ya. Tapi gue gimana? Gue juga setuju lagi di personal branding. Oke, pertanyaannya. Ini kan Leo. Ini kan brand sendiri. Pak Hermanto ngapain ke depan kamera? Karena dia pun juga tahu, beliau pun juga tahu. Iya. Se-efektif apa itu? Sampai bikin idea cloud ya, sampai bikin kayak conference kan ini. Kan nggak perlu. Beliau sangat kaya. Iya. Kenapa harus mesti show lagi di media? There's something di situ kan. Ada game yang mau dimainin kan. Oke, kalau dibalik, personal branding bisa ngerusak brandnya kalau si personalnya melakukan kesalahan? Iya, itu nature dunia. Tapi dunia ini atensi, bro. Kayak gue trading di market, gue juga trading atensi kan. Atensi itu di trade juga, itu Gary Vee yang bilang. Atensi itu bisa di trade. Jadi gini, Donald Trump mungkin jadi presiden nggak kalau dia nggak kontroversial? Nggak mungkin. Nggak ya. There's a certain style yang orang suka di situ. Kalau dia nggak bikin Trump Tower-nya yang megah itu. Kalau nggak dia create by design yang ketembak itu desain. Nggak tahu. Tapi gini, coba gini, Trump Tower ya kan. Tenannya keluar nggak kalau dia bacot? Enggak kan, gedungnya bagus. Tenannya mau keluar nggak? Enggak ya. Gedungnya bagus kok. Udah sekuat itu ya. Bener. Kalau misalnya lu buat brand nih, lu nya kepleset, brandnya kena nggak kalau brandnya emang bagus? Enggak. Enggak ya. Karena produknya emang dipakai sama orang. Atau dibalik ya, kalau gue pernah ngomong gini, harus fair dong. Emang produk nggak bisa ngerusak personalnya juga? Bisa. Nah, iya kan itu. Bisa. Kalau produknya cacat, personalnya kena gimana? Habis. Itu lebih habis loh. Iya, itu lebih habis. Contoh nih, maaf nih, misalnya Pak Hermanto ya, maaf nih, misalnya gue minum Cleo, tiba-tiba mungkin keracun lu. Iya kan? Keracun, rasanya gimana? Mungkin ada bekas binatang apa segala macam. Habis itu. Habis. Selesai mau buat pelatihan kayak gimana pun juga nggak bisa. Nggak bisa tuh Pak Hermanto babak belur tuh. Nggak bisa. Iya kan? Makanya maksudnya ini konteksnya adalah objektif. Produk juga bisa ngerusak personal gitu. Jangan personal mulu yang seakan-akan ngerusak produk. Benar. Gila, ini. Elon Musk kontroversial kan? Iya. Produknya masih dipakai. Orang beli Tesla nggak? Beli karena bagus. Kecuali lu cuman kontroversial tapi nggak ada barangnya. Beda cerita kalau itu. Oh, ada yang begitu emang ya. Jadi siapa tuh yang coba kontroversi tapi ternyata nggak ada bisnisnya, maksud lo? Bukan nggak ada bisnis, maksudnya barangnya itu nggak barangnya nggak bagus misalnya. Kan banyak seperti di Indonesia yang seperti itu. Tapi banyak juga yang dia personal brandnya kuat tapi nggak ada bisnisnya banyak. Artis bikin personal branding, jualan kue. Waktu kan ada zaman kue artis. Mana sekarang kuenya? Iya. Kenapa? Karena produknya sampah kan. Ya. Gitu. Karena bisnis tuh gini. Karena orang banyak yang debatin penting marketing atau penting produk. Tapi buktinya perusahaan-perusahaan paling besar sekarang itu perusahaan yang tanpa marketing. Tesla tuh budget marketingnya 0. Karena Elon Musk personal brand. Nvidia tuh budget marketingnya juga 0. Wow. Sekarang tuh produk yang ngomong. Kalau produk lu memang bagus, gini.
Gue kan marketer dari dulu juga. Gue main Facebook Ads dari zaman kalian semua mungkin belum tahu Facebook Ads itu apa. Advertising itu selalu diminishing return. Maksudnya apa? Placement. Makin tinggi lo placement di semua tempat, lo diminishing return lo. Lo keluarin 1M buat placement di banyak tempat, beda sama keluarin 10M. Belum tentu 10M lebih efektif dengan 1M. Tapi produk yang bagus, mulut ke mulut, itu infinite leverage-nya bro, menurut gua. Jadi marketing itu lu ada spending cap-nya. Contoh, kayak Facebook Ads. Satu campaign nih, lu hajar 500 juta sebulan, sama lu hajar 5 miliar sebulan, belum tentu lu bagus 5M sebulan. Dia diminishing return. Karena apa? Ada Karena advertising itu secara natural dia makin mahal. Karena orang fighting for brand space kan. pasti. Jadi dia makin mahal terus. Sedangkan kayak begini, konten yang organik, itu grow-nya bisa infinite. Paham gak? Dan yang kedua adalah resistannya nih, gue gak tahu nyambung apa enggak ya. Gue suka pakai analoginya ketika, bukan gue anti ads ya teman-teman ya, tapi gue suka analoginya gini. Yang pertama adalah percuma brand lo kalau nggak kuat, lo nge-ads udah pasti pasti. ya kan? Pasti. Nah, yang kedua adalah ketika lo nonton TV deh, mau Tunacho, lapor Pak, apa segala macam. Pertanyaan gue, ketika udah masuk ke iklan, ketika misalnya Surya Insomnia bilang jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di lapor Pak gitu ya. Yang lo lakuin apa? Kamar mandi, ambil makanan, ambil cemilan, lo tinggalin tuh iklan, nggak mau ditonton. Ini yang dulu gue pikir ya sebagai marketer, karena gue kan dulu pikirnya conversion, zaman masih nggak punya duit, conversion. Itu yang gue pikir. Dan marketer sekarang pasti banyak yang masih mikir gitu. Yang paling penting mah gue ini targeting, ini return on ROAS. Itu gue kasih tau, itu bagian paling nggak penting, paling sampah. Kan dibangga-banggain sama agensi, katanya ROAS-nya berapa kali 10. Jadi kalau lo ngiklan 1 juta, lo bisa dapat 10 juta gitu. Ya itu pasti agensinya kurang pinter lah. Gini, kenapa parah? Kenapa? Kalian nanya gini, kalian mungkin nanya kan, kenapa Coca-Cola itu pakai billboard? Kenapa McD itu pakai billboard gitu loh? Itu nggak nyampe tuh ke orang-orang ROAS, itu nggak nyampe. Tapi kan Coca-Cola ini lebih jago marketing dari lu semua. Kenapa? Karena dia spending segitu banyak for the brand, untuk nguatin brandnya. Jadi spending for brand is better than spending for direct conversion menurut gua. Makanya mereka nggak ada di mahal. Nggak ada di Facebook Ads, Meta Ads gitu, nggak ada mereka ya. Coca-Cola jarang. Oh, ada sekali-sekali tapi jarang. Gua nggak pernah ketemu lagi. Jarang banget. Oke, tapi billboard emang masih kelihatan, masih dilihat orang. Orang sekarang udah dying billboard old dish konvensional gitu. Enggak, apa? Lu punya jawaban apa? Enggak juga sih, karena gini. Coca-Cola tuh the most, karena gue pelajaran Buffett ya, I know Coca-Cola very very well. Coca-Cola itu the most efficient in branding yang pernah gue lihat di dunia ini. Contoh, dia itu distributornya itu diwajibkan untuk pakai dia punya brand di truk-truknya. Jadi di semua itu free advertising basically. Dia itu punya cara-caranya seperti itu yang kalian mungkin belum nyampe gitu brandingnya sampai ke sana. Tapi ada alasannya kenapa dia pasang billboard. Dulu kan gue juga begitu, gue orang ini bego banget nih ngapain pasang billboard gitu kan. Karena belum nyampe levelnya. Apa menurut lo kenapa pakai billboard? Karena dia sekedar gini. Lu nyetir, lu jadi Gojek nih. Lu ojol gitu. Lu lihat kayak Coca-Cola misalnya di Bali gitu, seger gitu. Lu kepikiran next time lu lagi di Indomaret, oh ini yang kemarin Coca-Cola subliminal dong. Subliminal message, iya. Itu Dan ini yang tervisualkan ya, yes. nampak fisiknya ya. Yes. Kalau di digital kan seliuran lewat, kayaknya nggak bonding ya kali ya. Mungkin gitu kali bahasanya ya. Betul. Kalau billboard kan kayak bonding banget ya, lu di depan gue nih. Betul. Oke. Ini kan Cleo juga format branding. Iya. Ini belum tentu ada direct conversion kan. Tapi mungkin aja suatu saat orang lagi ke retailer, dia mikir, oh kemarin gue ngerasa bermanfaat nih di podcast sendiri, gue ambil Cleo. Oh di situ, oke. Nggak direct kan conversionnya, tapi pasti ada. Karena ikatan emosinya dia dapat manfaat dari narasumber yang hadir di podcast. Dia cuma karena lucu aja, karena mungkin ada pilihan brand lain gitu kan, sama ada Cleo, dia kayak Cleo lah kali ini gitu. Cuman karena dia lihat di sini ini branding. Oke. Gitu. Gila. Wow. Banyak, kumpunya banyak itu. Umur lu berapa sih? 24 sekarang, 24. 24 tahun. Iya. 10 tahun lama gue. Tahun ini 35 gue. 3 oke. Gue jarang loh bahas marketing branding loh. Iya makanya. Gue kalau lu nemuin nih teman-teman ya, lu nemuin masalah ekonomi, finance, ya kan di mana-mana lu bahasa itu kan. Iya, di mana-mana. Nah, maksudnya ya gue open aja. Guanya memang secara subjektif into sama marketing branding, dan yang kedua ya udah lu bisa nemuin di mana-mana media gitu loh. Kemana-mana lu udah bahas itu kan. Terus dampak buat gue ntar viewsnya apa gitu. Gue akan kalah gitu. Nah makanya gue pengen lihat dari sisi lain. Gue gak tahu di sisi lain gak sih?
Ini jarang gue bahas. Branding ini jarang gue bahas. Ya. Tapi nggak apa-apa Le. Nggak apa-apa. Nggak apa ya, gue ajak Seru, lu kesini seru. ya. Nah, dan menariknya adalah gaya-gayanya dia nih, Timothy ini selalu di konten-kontennya kan kayak, lu sadar gak sih bro, lu suka kayak kesannya ngejatuhin orang. Oh iya. Emang lu set begitu? Intentional kan. Kalau misal lu lihat tadi ngobrol di belakang kan gini, orang cuma lihat gue di kamera kan. Tapi lu nggak bisa ngejudge pemain film dengan film yang dia mainin. Sosial media tuh kalian harus tahu ya, sama lah. Sosial media tuh cuman ya dayang-dayang lah gitu. Iya. Kamu sandiwara semuanya. Orang aslinya beda pasti sama yang kalian lihat. Ini bukan karena Timothy ada di depan gue ya. Iya. Ini gue open aja nih, beneran deh. Di belakang kamera tadi, gila men. Yang gue tuh rasanya tadi begitu gue dari ruangan gue mau sini, Iya. gue pukul nih mukanya. Kalau ntar nyolot di dalam hati gue gitu ya, bercandaannya gitu ya. Baiknya tuh luar biasa tapi ternyata deh Iya. ngomongin gue tentang nyambung ke media juga. Iya kan, gue intunya sama media gitu ya, dibahas mengenai media lender. Menurut lo ada media finance gak sih yang begini. Maksud gue sekelas dia juga ternyata aslinya nanya. Iya. Emang lu set berarti ya untuk di depan kamera Set. kayak seakan-akan It's a kayak show. lu yang nanya gue Iya. yang nge-treat lu nih gue kasih tahu nih gitu Semua kan. yang kayak kalian lihat tadi di TikTok tuh gue konsepin mateng. Jadi itu nggak sembarangan gue bikin, nggak sembarangan gue main nyalain kamera gue ngomong. Itu actually something yang gue konsep gitu. Karena gini, Indonesia tuh lu harus cari yang beda untuk bisa stand out di sini. Dan style yang gue bawa kan, Indonesia negara yang santun kan. Ketika gue bawa yang kayak begitu, awal orang emosi ke-trigger, marah. Wah, ini orang ini. Tapi kalau dia dengerin, oh ada benernya ya. Dia jadi belajar situ. Dengan konsep lawan arus ya. Kalau gue bilang sih konsepnya lawan arus ya. Iya. Arus lagi tenang sini lu lawan. Hajar. Jadi kalau di negaranya yang urakan lu Biasa datang aja. dengan santun. Nggak dibalik Oh berarti iya, lawan dibalik. arusnya gitu kan. Iya, lu bisa balik. Benar, setuju gua. Di Amerika lu pakai yang super santun tuh mungkin bisa work karena kena baik nih orang. Tapi di Indo orang kan santun. Orang jaga cara ngomong depan kamera. Gitu. Gua malah balik di situ. Tapi itu brand yang memang gua ciptakan. Oke, Itu sama nggak halnya sama. dengan lo nge-flexing juga itu lu ciptain. Nah, ini cerita dikit ya. Oke. Coba. Flexing itu ada trennya. Jadi di Indonesia gini. Contoh banyak artis-artis papan atas yang memanfaatkan itu karena itu adalah entertainment dulu. Ya. Tapi tahun ini agak berbeda gue lihat. Ini udah bukan jadi entertainment lagi sekarang. Karena artis-artis yang dulunya begitu untuk entertainment. Karena mereka gue yakin mereka nge-shoot itu kamera mereka bukan pengen untuk pamer. Ada tujuannya pasti, bro. Ya contoh gue sebut namanya misal Raffi lah gitu. Kenapa sih dia gituin garasi? It's an entertainment show. Kayak Kylie Jenner gitu loh. Arif Muhammad. Sama entertainment menurut gua. Tapi lu punya ilmu sendiri nggak? Coba gue mau tahu dari kacamata seorang Timothy. Flexing yang dimaksud adalah misalnya lo naik mobil mewah, lo nongkrong ini, naik Nggak, ini, beli gini, ini, gua beli selalu- ini. gua selalu- Apa ada hubungannya nggak sama value personal branding? Gua ngambil extreme side karena gini. Jadi kan orang kan banyak flexing, ya kan? Iya. Contoh flexing mobil, flexing apa? Gua ambil yang paling ujungnya aja terus gua matiin semuanya gitu. Contoh, Maksudnya? orang mau flexing sekarang sulit loh. Misalnya orang mau gaya kayak dia orang finance, beli mobil mewah misalnya apa ya? Porsche gitu. Iya. Misalnya beli Porsche 4M. Orang kan sekarang lihat biasa aja. Karena gua pakainya Sena. Cuma ada 500 di dunia. Gua pentokin ujung flexingnya. Gitu. Tapi itu kan brand yang gue ciptakan. Gua kalau lu tahu gua orang yang very apa ya? Gua selalu naik mobil tuh biasa aja. Gua Ini nggak lu pernah- lagi bawa apa? Oh, ini Palisade daily gua. Gua daily pakai Palisade. Oke. Gitu. Gue tuh selalu pakai mobil biasa aja. Gua nggak gitu suka-suka banget begitu-begituan sebenarnya. Dan kalau orang yang tahu gua, misal teman lama gua tahu, gua tuh orangnya very sederhana sebenarnya. It's a brand, it's a show yang gue ciptakan. Gue memang suka mobil, tapi kalau gua nggak main di media, itu nggak mungkin ada orang yang tahu gue punya mobil itu. Gue nggak mungkin show. Berarti Gua sekarang orangnya udah nggak penting suka lagi. pamer. Sekarang Nah. flexing tuh udah nggak penting menurut lo? Bukan nggak penting, tapi kan ini udah gue plan semua. Dari awalnya mulai transisi gini. Coba kalau tiba-tiba gue ngomong, oh gini loh cara misalnya gue ngelola keuangan. Gimana caranya lu langsung percaya? Kalau Dia lu siapa? sendiri pun juga oke. Gini, kalau misalnya pakai Porsche misalnya 3M 4M, sewa. Tapi lu bisa ngomong sewa nggak? Sena nggak bisa ngomong sewa kan? Nggak mungkin. Lu mau pangeran Dubai yang sewain? Karena yang punya pangeran Dubai gitu kan? Di Indo cuma 4 gitu. Siapa yang nggak ada yang mau sewain? Ini 4 orang sangat kaya gitu. Lu beli cash? Apa? Cash lah. Iya. Cash. Berapa harganya? Ya, teman-teman bisa cari lah. Enggak. Iya, kan gua nggak pakai mobil itu, makanya gua nanya. Bisa dicari. Coba browsing. Nggak, gua penasaran aja, nggak apa-apa. Browsing aja. Jadi kan buat pengen tahu aja. Harga McLaren Senna. 2 digit masa sih? Lebih ya?
Segitulah. Hah? Berarti lu revenue stream lu yang paling gede tuh dari mana sih? Investment. Kan gue bilang gue dari dulu investor. Dari dulu investor ya? Iya, gue salah sini tapi. Ini kalau di luar negeri, Ini 14 miliar. ya kali 2 lah kalau masuk Indo. Serius loh? Gue dugaan juga segini. Berarti Nggak, 20-an miliar, hampir 30 miliar. Ya sekitar segitulah harga market sekarang. Cuman actually nggak ada harga market ya, karena gini, kayak gue nggak mau jual. Yang lain yang punya 3 yang lain yang gue tahu nggak mau jual pasti. Jadi nggak ada harga marketnya. There's no market price. Wow. 500 unit di dunia. Wow. Kan kalau kayak ini lu nggak bisa bilang palsu. Iya kan? Iya iyalah. Kalau BMW, limitasi gitu. Iya, semua bisa beli. Itu karyawan gue juga bisa beli itu kalau BMW. Gitu kan? Jadi lu investment paling besar adalah Sekarang kripto sama Holy Wings Group. bro, ini gue penasaran nih. Kripto, gue nggak pengen bawa ini ke arah kripto sih sebenarnya ya. Yeah. Berat juga ya buat audiens gue mungkin deh. Tapi gue penasarannya adalah katanya pemerintah udah mulai meregulasi kripto ya. Oh, udah dari dulu. Jadi pemerintahan kita actually sangat forward thinking, bro. Ah itu soalnya Jadi dulu gue negara-negara yang reaktif. belum Jujur nih bro, gue Iya. reaktif sekali, gue resisten sekali sama Iya, kripto. Maksudnya gini, gue terserah lah tuh mau gorengannya kayak gimana pun, gue terserah lah mau bisnis modelnya kayak gimana pun, mau itu digoreng ini, goreng itu, Iya. mau nantinya bubble kayak terserah lah. Yang penting kalau memang udah terregulasi secara regulatif gitu Yes. di pemerintahan Sudah, kita, sudah. nah, itu gue oke. Masalahnya dia kayak kesannya kayak udah nggak ada regulasinya, udah Iya. kayak mau bikin mata uang sendiri, misalnya kayak gitu. Kalau- Itu gue kalau- nggak setuju tuh. Ya, kalau orang awam pikirnya seperti itu, belum teregulasi dan lain-lain. Tapi actually pemerintahan kita tuh sangat terbuka dengan kripto ini. Karena gini, Coba gimana? negara di luar negeri kayak Amerika, Donald Trump kan udah ngomong, ini beneran aset masa depan dunia. Donald Trump yang ngomong, presiden US, dan semuanya udah ngikut. Jadi Jepang itu udah mau beli Bitcoin pakai central banknya. Argentina presidennya tuh sangat pro Bitcoin. El Salvador dia udah beli dengan reserve negaranya. Jadi ini udah aset yang diakui dunia lah. Ini Jadi, udah bukan Central Bank kita nih BI ini udah sekarang stance-nya gini, nggak boleh digunakan sebagai mata uang, tapi untuk aset investasi boleh. Gitu. oh iya kalau mata uang udah urusannya udah nggak Iya, bisa nih. nggak bisa. Ini Mata uang kita nggak bisa. di negara kita udah Nggak ada bisa. aturannya. Pidana. Mata uang nggak Pidana bisa. rupiah bentar. Oke. Nggak boleh. Tetap harus pakai rupiah. Tapi untuk investasi, dan gue juga nggak pernah dorong kripto untuk jadi mata uang. Itu menurut gue orang-orang kripto yang itu menurut gue agak alay gitu. Ngapain beli ini pakai kripto gitu? Ya, pakai rupiah aja gitu. Kripto Iya, iya. untuk investasi. Nggak usah alay-alay begitu, ngapain sih? Oke. Orang bayar lebih gampang kok, gue tinggal kris gitu. Iya. Nggak usah alay gitu. Gue sorry itu gue kurang suka ya sama orang-orang kripto yang kayak, oh gue mau itu menjadi mata uang dunia. Enggak. Santai aja bro, santai. Oke. Berarti yang lo sekarang lagi kampanyekan adalah mengenai di investasinya. Iya. Bitcoin menurut gua kayak properti digital aja. Cuma ada 21 juta, ya lu mau beli tanah di digital itu atau enggak gitu. That's it. Cara mikir gitu. Tapi ya hancur sekarang turun Bitcoin. Nggak hancur dong bro. Naik dari tahun ini naiknya udah berapa kali tuh? 2 tahun tuh 300 juta sampai 1,7 miliar loh. Ngalahin semua aset investasi yang ada di Sekarang dunia. turun ya. Hari ini doang 2%. Hari ini ya 2%, Hari minus 2%. Besok bisa naik 5%, naik 10. Tapi rata-rata tahun ke tahun tuh naiknya sekitar bisa, kalau dari historical ya 90 sampai 100% tahun ke tahun naiknya. Naiknya tuh tergantung siapa yang goreng. Enggak, supply dan demand kan. Kalau lu lawannya udah Rusia yang beli, Amerika yang beli, sekarang ini udah bukan aset anak-anak ini. Ini aset negara yang lagi lomba beli itu negara. Iya, bukan lagi anak-anak yang main di bawah Bukan, itu ya. Bukan Udah negara-negara ya? Oh, serius itu ya? El Salvador udah beliin terus. Terus update-nya buat di pemerintah kita Indonesia, gimana Pak Presiden Prabowo? Kan kemarin Mas Gibran sempat bilang juga kan, nanti dia pengen pemanfaatan teknologi, hilirisasi teknologi juga seperti artificial intelligence, expert di bidang kripto. Kan sempat ngomong juga waktu awal-awal itu. Wapres kita udah bersuara ya? Udah bersuara dari awal. Berarti memang regulasinya udah clear ya? Regulasi udah clear, kalau di kripto sendiri udah clear. Dan per tahun depan akan diatur sama OJK. Sekarang sama Bapepti, nanti tahun depan sama OJK. Oh ya? Iya. Bocoran nih. Bocoran nih. Nih. Ini gue baru tahu loh. Oh ya? Iya. Diatur sama OJK tahun depan 2025. Iya, Januari. Nah, Sekarang ini kita masa transisi. kalau udah clear begini nih, tapi bukan jadi mata uang. Bukan, aset investasi. Aset investasi. Aset digital, maksudnya. Iya. Wah, mau OJK udah diatur. Iya. Dan ini lu udah baca dari tahun berapa? Nah, ini kan kalau kita tadi ngomonginnya prediktif. Udah lama dan bursanya kan juga udah ada.
Enggak, lu bacakan waktu kemarin kan. Oh, Lu tadi bilang nanti zaman akan begini, taunya Iya. benar. Apa yang tadi lu bilang? di Deddy Corbuzier gue bilang bakal 100.000 kan, itu 2022. Sekarang udah 100.000. Bulan ini 100.000. Oke. Pas Dan prediksi akan diatur sama OJK itu? Januari 2025. Enggak, udah lu terawang-terawang? Oh nggak, gue nggak ngomong di publik tapi. Oh, tapi lu pribadi? Ya gue pribadi udah lihat dari tahun lalu lah. Ini pasti akan diregulasi karena asetnya terlalu besar kan. Nggak mungkin ditinggalin, dan kripto kan ini apa namanya udah dipajakin bro. Jadi exchanger kripto lokal tuh nyetor pajak ke negara tuh kalau gue nggak salah tahun ini udah 900 miliar lebih. Jadi negara yang selalu dapat pendapatan dari sini. Jadi ini menurut gue sangat mendukung sih. Apalagi untuk apa ya, hitungannya masih masuk ekonomi kreatif juga kan sebenarnya. Iya, makanya. Nah, gue sebenarnya lagi gali secara sederhana biar nanti gue pengen nyampein ke Bang Menteri gitu ya, Bang Teguh Rifki gitu untuk melek dalam hal ini. Iya betul. Selama ini kan beliau kan lagi memang concern sekali prioritaskan konten kreator kan. Betul. Gimana caranya di subsektornya Kementerian Ekonomi Kreatif ada kuliner, ada kriya, ada fashion itu Iya. didorong anak-anak konten kreatornya, afiliatornya juga. Iya. Boleh ntar kita ngobrol-ngobrol ya bro ya? Nah, siap. Iya dong ya. Oke. Mantap nih. Banyak sebenarnya obrolannya bareng sama Timothy juga. Salah satunya adalah yang ada di media. Cara keluar dari mindset pecundang ala miliarder 1 triliun. Lah, maksudnya gimana sih? Sekarang value aset lu berapa? Nggak enak lah kalau gue Ya udah, masuk, ya gue nggak udah. merasa. Ya udah, nggak usah Karena lah gue ya. percaya uang itu adalah energi bro. Jadi kalau orang tahu uangnya berapa, lu akan value orang itu sangat tinggi atau ntar sangat rendah berdasarkan uangnya dia. Oh relatif, subjektif. Subjektif ya. Ya bisa jadi 1 miliar ada yang anggap itu kecil banget, tapi Iya. sebagian orang ada yang anggap itu gila, itu gede, Gede banget. Iya. Tapi memang paling besar revenue stream lu adalah dari si kripto tadi. Ya udah sekarang investment nih. Investmentnya lu bisa kasih tahu investmentnya apa? Mostly sekarang kripto gue cuma 2. Gue sangat fokus. Jadi gue cuma invest di kripto dan gue invest di Holy Wings Group. Holy Wings itu yang bareng sama Dr. Richard Lee juga ya? Iya ada partner ya. Iya. Bang Hotman ya? Iya Bang Hotman. Beserta turunannya. Oke, berarti paling gede Iya. di situ. Nah, salah satu dari investasi lo itu adalah revenue streamnya setahun tahun lalu? Investasi Oh. Di salah satunya aja, nggak usah tahu-tahu. cukup lah. Cukup nyaman lah hidup gue. Ya. Tapi buat untuk kelas menengah, kelas bawah itu udah berasa gede banget lah pasti ya. Iya. Tapi kalau berbicara mengenai kelas menengah ada beritanya nih bro. Kelas menengah ke bawah selalu jadi korban riba. Iya betul. Timothy Ronald, orang kaya nggak ada yang nyicil. Setuju. Ini gini. Ini suka bentar gue didebatin agent properti nih karena suruhnya nyicil kenapa? Coba dong ceritain dong. Gini. Kenapa sih lu sampai tadi video di awal juga bahas mengenai riba-riba? Kalau ini banget ya. orang yang berhutang itu akan jadi budak ke yang hutangin. Itu konsep gue. Karena kan gue dari dulu gue beli saham bank kan. Gue tahu cara kerjanya. Seberapa curangnya lah gue tahu lah. Emang iya? Masa sih gue nggak tahu? Pura-pura dia. Coba gini deh. Kan orang bilang tapi, orang kaya itu ada yang berhutang. Gue tanya siapa sih yang berhutang? Ya banyak lah. Orang kaya. Lah itu beli perusahaan gue kan nggak tahu. working capital perusahaannya biasa dipakai. Tergantung. Tapi gue nggak mau nyebut lah. Ini takutnya obvious banget. Tapi ada orang kaya di Indonesia terkenal juga, tapi perusahaannya dinyatakan pilot tuh sekian triliun. Nggak usah di browsing, udah ada lah. Itu kan bisa buat kungfu begitu. Maksudnya buat Banyak kungfu caranya. Kalau ketika perusahaan pilot itu kan gini, misalnya lu punya Nih gue browsing, apa lu jelasin aja. Oke. Lanjut, terus gue punya apa misalnya? punya perusahaan nih, ya kan kena masalah. Ada banyak cara kan untuk menyelesaikannya. Tapi kan masalah dia. Pilot kan salah satunya. Jadi gini nih, hutang itu kalau di company memang banyak dipakai gitu kan. Oke. Tapi tergantung untuk apa dulu. Dan makanya kan gini, valuasi gini, lu punya perusahaan ya. Terus? Ini cara analisa ya. Hmm. Lu punya perusahaan yang bisa ngasilin duit 100 miliar tapi punya hutang 50M. Sama lu punya perusahaan yang bisa ngasilin 100 miliar yang sama tapi nggak ada hutangnya. Value lebih tinggi mana? Yang nggak ada hutang dong. Yang ada hutang Ya, lah. Itu simple valuasi bisnis Iya, aja. itu ada hutang ya berarti kan habis ke situ Yes. nantinya. Makanya kan kalau untuk equity kan aset dikurang liabilitas kan. Heeh. Kalau perusahaan yang very asetnya heavy tapi nggak ada liabilitas, evaluasi tinggi nggak? Tinggi. Market akan value itu lebih tinggi dibanding perusahaan yang hutangnya lebih besar dibanding asetnya dong. Bisa Oke. pilot kalau gitu. Berarti bisa dipilotkan kayak berita ini. Oh ya, benar. Karena Iya hutang. kan? Iya. Karena berhutang.
Ya kan gue bilang ini ada perusahaan yang berutang. Cuman ya ada. Iya kan? Maksud gue itu loh, ada orang kaya juga berutang. Nih maksudnya apa gini? Orang kaya nggak ada yang nyicil. Maksud gue gini. Berarti dia nggak... Ini konteks gue adalah pembelian gini. Kan gue mau bahasnya ke kelas menengah dan yang kecil. Mereka tuh banyak ngutang untuk gaya hidup. Contoh, untuk mereka pamer beli rumah yang lebih bagus dari tetangganya, Tahu. beli mobil. Itu maksud gue. Gitu. Orang kaya tuh tidak ada yang gue tahu yang beli mobil tuh nyicil. Yang gue tahu. Ya. Nggak ada yang gue tahu yang beli rumah tuh nyicil. Mereka belinya semua cash-cashan. Karena biasanya mereka dapat tanah lebih murah. Oh ini ada orang BU diskon 30% hajar cash. Jarang gue ngeliat orang kaya ngutang. Kalau ada yang nyicil berarti belum kaya dia. Rumah, apartemen. Belum mampu. Lu kalau mobil nih lu cicil lu nggak mampu beli gitu, sederhana. Ya, nggak usah kebanyakan gaya, nggak Grab dulu aja, Gojek. Karena gue juga dulu, jujur ya, gue juga dulu begitu. Apakah gue pengen mobil bagus? Pengen. Tapi dulu gue nggak mampu. Oke. Gitu. Karena kalian harus bedain. Kalian misal punya uang 300 juta cash nih. Lu kira gue mampu nih nyicil Alphard gitu kan, DP 250 juta. Lu nggak mampu. Kalau lu punya 300 juta. Ya lu beli yang mobil 100 juta lah kalau gitu. Jangan besar pasak dibanding tiang gitu. Ya, makanya ujung-ujungnya utang terus riba pula ya. Iya, karena gini, lu ketika lu begitu ya, dalam investasi yang paling penting itu adalah kemampuan kita untuk nabung. Kalau income kita 10 juta nih, dapat duit gaji 10 juta sebulan. Tapi kita harus bayar hutang 5 juta, itu kemakan terus. Kemampuan kita untuk investasi kemakan terus, nggak bisa kaya jadinya. Kayak berita ini dong. Iya. Kaum menengah dan Gen Z cepat miskin. Timothy Ronald ungkap sebabnya. Iya. Menurut lo gimana? Gen Z, ya karena itu satu, gaji itu biasa nggak naik-naik, tapi biaya hidup naik kan. Kayak contoh dengan PPN 12% ini apa yang terjadi di negara kita? Inflasi pasti naik. Ini gua ramal lagi nih, inflasi pasti naik tahun depan. Karena PPN-nya naik, inflasi pasti naik. Core inflation-nya pasti naik. Kontraksi ya ekonomi ya? Pasti naik. Proyeksi gue misalnya sekarang 3 bisa 4, bisa 4, 4,1, 4,2 gitu. Kalian save aja video ini terus lihat nanti. Karena ini sederhana, ekonomi sederhana. Karena gue make a living by forecasting masa depan. Gue kalau salah prediksi ya gue rugi gitu. Jadi gue nggak pernah boleh salah prediksi. Gue harus selalu on point prediksi. Itu cara lu investor. Gue investor, gue betting masa depan. Jadi hidup gue tuh 10 tahun di hidup gue. Ini yang gue lakukan setiap hari. Jadi so gue ngeliat kayak gini gue bisa langsung tahu. Oh dengan naiknya 12%, rupiah pasti melemah nih. Iyalah inflasi. Ini 16.200, ini bisa OTW 16.500. Gue langsung tahu. Nah, dikit ya ke ekonomi juga deh. Yeah. Tapi jangan berat-berat nih. Yeah. Ini kalau kita ngobrol di belakang layar boleh lah kita berat-berat. Gue jaganya. I know my audience. Gue ngejaga my audience gitu loh bro. Karena dari awal gue udah ngesetnya usaha mikro nih. Yeah. Ya. Jadi biar teman-teman ada waktunya untuk eskalasi. Betul. Ini positioning branding yang bagus nih. Iya. Iya. Pelan-pelan. Gue ngeeskalasi orang-orang tuh biar kuat fundamentalnya dulu. Oke. Yeah. Jadi gini bro. Kita ngomongin ekonomi kan, siklus ekonomi kebagi menjadi dua, ada kontraksi gitu kan, ada ekspansi gitu ya, inflasi dan lain sebagainya. Nah maksud gua, kan ini kan kondisi negara hadir harusnya kan menjadi kontrasiklus. Dia di tengah-tengah nih, moderasi nih. Nah kenapa? Karena negara harusnya memiliki cadangan uang terbesar dan kekuatan paling inti lah. Yeah. Nah itu benteng pertahanannya di negara. Jadi harusnya dia memberikan likuiditas ya, berupa apapun itu ya, penurunan pajak atau mungkin memberikan ya subsidi apa segala macamnya. Nah sementara ya pilihannya sekarang ketika inflasi misalnya nih, lalu ya berarti gimana negara? Berarti kan pilihannya kan ya lo harus naikin pajak atau lo utang. Utang mulu nih kan gitu tuh. Ya kan jadi permasalahannya. Nah berarti kalau kita ngomongin tentang cadangan uang yang nantinya harusnya menjadi satu netralisir yang dilakukan oleh pemerintah atau negara, menurut lo biar ngamanin inflasi gimana bro? Inflasi itu agak sulit dikontrol kayak gini. Jadi gue selalu bilang ke teman-teman bahwa inflasi itu adalah vektor bukan skalar. Jadi maksud gini, inflasi itu sebenarnya nggak bisa dijadiin satu angka. Ini pandangan pribadi gue ya. Ini bakal disangkal banyak ekonomis, tapi ini yang gue perhatikan. Misalnya contoh, dibilang inflasi Indonesia misalnya 3%. Itu nggak bisa menurut gue jadi satu angka. Karena itu terlalu banyak faktor variabel yang dimasukin. Mereka cherry pick datanya. Dan terbukti kan, waktu itu pernah ada beberapa kasus bahwa di Badan Pusat Statistik sendiri, di beberapa tempat ada yang bermain kan dengan angka itu. Gitu. Jadi gue harus tanya, real inflasi yang terjadi berapa? Caranya gimana? Simple. Kalian coba buka mata kalian. Setiap kalian belanja di sekitar kalian, harganya tuh aslinya naik berapa sih? Karena gue kan dulu, gue perokok bro. Gue ngerokok dari umur 16 gue udah ngerokok. Dulu itu gue beli,
Itu 19.500 bro. Terakhir tuh sampai berapa? 40.000, 44.000 kan sekarang. Nggak tahu gue nggak ngerokok. Nah, 44 ya sekarang? itu naiknya jauh banget dari yang Oh, dari 19.000 ke 4 itu 44 dalam waktu 10 tahun. Orang kan bilang, oh itu kan cokelat naik. Oke, makanan. Dulu gua rasa bakmi itu nggak semahal sekarang gitu loh. Realnya menurut gua yang gua hitung di sini itu antara 10-15% inflasi aslinya. Jadi lu kalau punya uang 1 miliar nih, tahun depan tuh jadi 900 juta buying value sebenarnya. Nah, investasi adalah untuk counter ini. Jadi lu kalau bikin bisnis doang bro di Indonesia, atau lu cuman kerja di Indonesia, lu kayak ngedayung tapi perahu lu bolong. Oh, hal yang sia-sia ya? Sia-sia. Lu punya 1 miliar nih capital awal, terus lu dapat 100 juta. Itu lu balik ke square one itu. Lu dayung kapal bolong gitu. Lu sama aja gak dapat 100 juta karena lu dimakan sama inflasi. Oke. Jadi layaknya mendingan diinvestasikan. Harus diinvestasikan di aset. Contoh. Nah, inflasi ini akan bikin dua ya. Orang yang kaya makin kaya dan miskin ini akan terpuruk. Karena yang punya aset, yang punya rumah, dia harganya naik tinggi. Sedangkan yang nggak punya rumah, karena orang zaman dulu nih, kemarin gue bilang Gen Z kan, orang zaman dulu umur 50 sekarang boomer ya, itu mereka bilang, oh anak lo mau nikah punya rumah, karena mereka zaman dulu bisa beli rumah. Iya. Gaji mereka dibanding harga rumahnya masih stabil. Gaji itu nggak naik-naik loh dari dulu, dikit sekali gaji. Tapi rumah sekarang coba cari 1 miliar di sini, rumahnya kayak apa? Ya, dibanding 10 tahun lalu di sini daerah sini. Iya. Coba, ayo. Gue pernah ketemu di FYP lagi. Gue nggak tahu nih, bagus ya konten kreator ya. Jadi kan dulu aku pikir 1 miliar tuh aku punya rumah mewah gitu. Soalnya begitu difotoin rumah dia cuma seiprit begitu doang. Ada di TikTok. Iya lagi. Itu inflasi. Dulu kan itu bayangannya kan 1 miliar, wah gede banget. Berarti ke investasi atau ke emas bro? Emas kan stabil. Emas juga boleh. Emas juga boleh. Karena emas kan limited supply. Tapi gini, emas itu problemnya kalau orang yang punya capital berlebih agak sulit. Gue punya beberapa teman juga yang main emas. Ada yang sampai kayak taruh di pesawat gitu. Maksudnya? Emasnya. Kan dia punya private jet, jadi emasnya tuh ditaruh pesawat. Kenapa? Jadi kapan dia bisa cabut, bisa cabut. Serius loh? Serius. Jadi sampai segitunya? Emas dan problemnya mindahinnya kan. Iya hampir gitu ya. Coba. Iya. Kayak kalau misalnya lu uang $300 juta ya silakan investasi emas. Kalau duitnya 100 M, 500 M. Berapa kilo tuh ya? Nggak, lu harus punya penjagaan kan. Oh iya. Dan biaya transportasinya tuh mahal sekali. Kalau lu yang tahu di sini pernah mindahin duit 500 M dalam bentuk emas, itu perlu dijaga tuh. Lu nggak mungkin simpen di rumah tuh, ya kan? Iya. Jadi efisien nggak? Enggak jawabannya. Berarti pilihan yang tepat adalah investasi. Kalau lu saat ini berarti kripto ya? Gua kripto, tapi orang bebas kan. Ada yang bisa investasi di pasar modal, di saham. Ya kan, dia suka saham, misalnya dia beli saham tambang dapat 15% dividen per tahun, ada juga yang begitu. Versi lu. Punya. Ya kalau gua simple, beli Bitcoin aja. Simple banget. Ya kayak emas digital, simple. Kalau anjlok? Nggak mungkin. Lu Amerika yang beli gimana cara anjlok? Anjlok mungkin tapi 30% paling. Kan aset itu fluktuatif. Tapi kalau lu tarik panjang, ya. Bitcoin itu dari berapa rupiah? 12 perak kali dulu. Sampai 1,7 miliar. Ada yang ngalahin nggak ada. Ini aset ke-7 nomor paling besar di dunia loh. Ini tuh bukan aset kecil. Ke-7 paling besar di dunia. Pemerintah juga udah mulai concern sama Bitcoin ya. Gue bilang di sini, 2035 emas akan udah lewat. Bitcoin akan lewatin emas 2035. Ini videonya kita save nih ya. Ya, kayaknya mungkin lebih cepat 2030 harusnya. Bitcoin udah lewatin emas by market value. Gitu. Jadi kalian harus petain dulu, uang di dunia ini tuh ada berapa sih? Nah, itu pertanyaan kan. Uang itu dibagi ya, properti, real estate. Jadi dunia ini itu harganya tuh 300 triliun US dollar, properti semuanya. Oke. Saham semua satu dunia ini itu 100 triliun US dollar. Surat hutang tadi, riba, obligasi itu udah 300-an. Bitcoin tuh baru 2 triliun. Emas itu sekitar 14 triliun US dollar. Mobil, jam tangan sama fine arts, seni itu ada sekitar 20 triliun. Ini menurut gua dari yang obligasi yang tadi, dari 300 triliun ini dan dari 100 triliun yang saham ini akan pindah nanti ke Bitcoin. Kok bisa? Enggak, karena orang akan cari aset yang lebih baik kan selalu. Orang karena yang itu depresiasi ya? Iya, betul. Penyusutan deh. Penyusutan. Dan yang paling besar properti kan tetap 300 triliun itu properti. Karena orang kaya dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu ngapain? Belinya properti. Iya. Dari awalnya rumahnya dia beli rumah ke-10, habis rumah ke-10 dia beli tempat kecil, kantor kecil, kantor kecil beli gedung.
Karena nggak mungkin nggak ada rumah ya. Karena nggak mungkin gak ada rumah, jadi mereka pasti larinya selalu ke properti. Nah properti juga bagus karena dia selalu on pace sama inflasi. Soalnya problem dengan properti, ya gue ada kenal lah banyak orang properti besar di negara ini diturunin ke anak-anak tuh agak sulit karena nggak semua anaknya mau bayar maintenance cost-nya. Anak-anak yang dimaksud adalah keturunannya dia. Oh, anak-anaknya. Jadi kalau surat lu udah tebel segini, itu lu bagi-bagi ke anak-anak lu, itu kan bayar dari pajaknya mahal sekali. Maintenance-nya. Dan nggak bisa jual cepat ya. Quick win gitu tuh properti agak berat ya. Properti Momen cepat gitu, misalnya duit cash. Ya lu diskonnya bisa 30% kalau mau cash cepat. Ya? Iya. Lu diskon 30%. Pasar modal kalau saham juga bisa anjlok juga kalau dia punya masalah. Bisa, tapi kalau ditarik panjang kalau perusahaannya bagus ya enggak. Kayak Warren Buffett selamat kan 90 tahun. Wih. Tergantung skill, balik lagi skill. Iya. Kalau FOMO-FOMOan ya rugi. Lu bisa properti juga bocorin sama kok. Lu bisa bocorin gak sih? Kayak ini ya dipastikan bukan endorse ya, tapi maksudnya saham-saham yang lagi oke menurut terawangan lu, karena kan memang lu kan intunya sama investment gitu. Gini ya, gue kasih bocoran masa depan secara makronya deh. Iya. Ada 3 industri yang menurut gue bakal menguasai dunia. Ini industri nih, oke. Satu tuh artificial intelligence. Oke. Jadi kalau kalian mau beli saham, belinya saham perusahaan luar namanya Nvidia. Atau cari perusahaan-perusahaan semiconductor. Oke. Ini agak kompleks, tapi AI ya. Kedua kripto menurut gue. Karena kripto ini akan gantiin semua perputaran uang ke depannya, akan menurut gue akan digantiin sama teknologi baru ini. Dan ketiga tuh renewable energy. Nah ini yang banyak di Indonesia sebenarnya. Energi terbarukan. 40% listrik yang nyala di satu dunia itu 40% itu batu bara. Tapi ini kan nggak ramah lingkungan dan pemerintah juga semua satu dunia lagi shifting keluar dari batu bara. Jadi nextnya green energy menurut gue. Trennya tuh green energy. Nah itu kata kuncinya. Kalian coba cari yang green energy itu apa? Nikel. Tambang nikel. Itu bisa menarik. Geothermal. Karena Indonesia itu di ring yang menarik. Ini 40% geothermal dunia itu ada di sini. 33% nikel di dunia itu ada di Indonesia. Ini negara sangat kaya. Jadi has to do something with natural resource menurut gua yang menarik ke depannya. Oke, setengah jadi apa mentah nih nikelnya? Gini, nikel itu kan orang banyak kira semua nikel bisa jadi baterai. Enggak semua nikel bisa jadi baterai. Itu kesalahpahaman. Dan smelter yang bisa bikin nikel jadi baterai di negara ini belum ada. Terus Pak Jokowi, maaf, sia-sia dong menurut lo? Belum, kan lagi dibangun. Beliau lagi hilirisasi, jangan ekspor setengah bahan mentah gitu. Jadi ini yang lagi mau dilakukan, hilirisasinya. Jadi mereka mau bikin smelternya banyak di sini. Untuk bikin nikel-nikelnya itu nggak cuma jadi sendok. Karena nikel yang kebanyakan di Indonesia itu tipe 1 cuma menjadi sendok. Stainless steel. Iya lagi. Iya. Sama buang-buangan ferronikel ya. Tapi intinya kita harus, justru gue setuju banget sama pemerintah. Kita harus hilirisasi. Jangan dikeluarin nikelnya nih. Nikel-nikel yang bisa jadi baterai ini harusnya kita bisa jadiin sesuatu. Dan nanti ketika barang-barang ini udah jadi, contoh seperti kayak Indonesia kaya sekali, pasir silika. Itu bisa dipakai untuk SpaceX-nya Elon Musk gitu nanti ke depannya. Gila, jadi vendor Elon Musk dong kita ya. Kalau dikelola dengan benar negaranya. Jadi negara sangat kaya. Ada di kementerian mana ya? Ya gue gak mau bahas sampai sana lah ya. Maksudnya kan gue bisa nyampein bro. Lu gak ngeliat gue lagi pakai baju pemerintahan? Kan nanti aja kita bahas nanti ada di kementerian mana. Maksudnya kan bisa jadi masukan kan. Ya, benar. Ketika lu punya insight kan, pemerintah juga bisa dorong pertumbuhan ekonomi 8% menurut targetnya Pak Presiden Prabowo. Ini kan harus kita dukung bareng-bareng. Banyak yang hebat lah ya di kabinet-kabinetnya. Maksudnya udah banyak yang lebih ngerti ini dibanding gue. Untuk masalah resource Indonesia. Karena ini negara sangat-sangat amat kaya. Sayang kalau nggak dikelola dengan baik menurut gue resource-nya. Itu 3 industri tadi. Lu fokus di 3 itu, pasti ada orang kaya. Dan lu lagi fokusin di situ ya? Dan gue fokus di tiga-tiganya. Tiga-tiganya? Makanya beli mobil seharga 30 miliar. Waduh, nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya gimana? Kalau beli mobil nggak ada duit gimana? Itu investasi. Masuk investasi. Kok mobil investasi sih? Iya, kalau lu beli mobil penyusutan begitu? Enggak penyusutan, karena mobil cuma 500 di dunia. Gue yakin 10 tahun lagi mahal. Oh, jadi lu kalau beli ya? Kalau beli contoh BMW seri 3 ya turun gitu. Lu beli Porsche biasa aja turun gitu. Beli Ferrari biasa aja turun, tapi kalau lu beli yang kayak begitu enggak turun, dia naik. Jadi itu bukan, gue enggak rugi beli itu. Gue bisa jual dengan keuntungan di masa depan. Gila. Ada banyak lo berita-beritanya mengenai lo nih. Terutama di media-media finance atau media-media ekonomi ya. Ada beberapa, coba mau lo tanggepin lagi ya. Investor asal Tangerang Selatan dibully warganet. Gara-gara ngaku tidak punya uang tapi bisa beli kopi. Ini mah udah lama. Ganti. Tahu nih waktu itu nih 80.000 viral kan beli kopi.
Coba cari lagi ya dari marketers. Kisah Timothy Ronald, investor saham hingga jadi pemilik klub basket IBL. Emang iya? Udah dijual, gue udah jual, ada owner baru. Salah satu klub yang mana? Bumi Borneo namanya. Oke, Bumi itu di Borneo. Kalimantan. Enggak, Nggak, emang biasa Borneo di kayaknya sini. nggak harus Kalimantan Tapi biasa kayaknya. di sini, iya. Borneo FC soalnya Kalimantan, Ya bro. karena satu partnernya ada orang yang di sana waktu itu. Oh, bener kan? Makanya namanya ngambil ada Borneo-Borneonya. Kan daerah juga, IBL kan daerah soalnya. Iya, oke. Ini apa nih? Rupiah terus anjlok. Berapa sekarang kurs? 16.000 ya? 200 ya, 16.200 sekarang. Ini menarik nih. Pak Presiden Prabowo. Ya. Gue tahu lu kalau ngomong aneh-aneh selesai ya pokoknya lu ya. Jadi mau ngomong harus nge-endorse ya. Cara gue untuk banyak mendatangkan influencer harus nge-endorse pemerintah harus takut-takuti dulu gitu. Enggak. Objektif bro, ya objektif ya. Oke. Presiden Pak Prabowo ini menargetkan kita ini ekonomi pertumbuhannya 8% secara merata. Ya. Cuma 8% tapi nggak merata. Ya. Mungkin di Wonogiri bagian ujung, Maluku bagian ujung itu masih banyak yang kemiskinan misal. Ya. Berarti kan nggak rata nih. Apa yang mau dibanggain? Nah, tapi kan presiden kita cerdas. Nah, maksud gua adalah kira-kira nyambung di ekonomi pertumbuhan dan menekan kurs atau dolar ini di bawah. Ya. Masih ada harapan nggak sih, bro? Dan mungkin how to-nya gitu loh. How to-nya gimana caranya, bro ya? Versi lu aja, versi seorang investor. Gue ada versi yang sangat-sangat teknis, tapi itu akan gue akan bahas banyak di BI, cuman itu menurut gue kurang menarik ya di sini. Jadi gue coba cari Jangan audiens gue yang audiens gue mikro, menarik. bro. Oke, angle yang lebih dimengerti adalah gini, coba kita harus lebih seperti Cina. Kita harus nyontek banyak ke Cina, di mana memang banyak produk yang akhirnya domestik. Jadi kita nggak ngambil produk-produk dari luar terus. Kita jangan kalah di bidang manufakturnya di sini. Menurut gua harus digenjot dari sisi Masih jauh kayaknya manufaktur. hulu ke hilir. Jadi kita tuh banyak kan di sini salesnya kebanyakan menurut gue soalnya. Jadi kalau disebut misalnya ya, usaha kecil gitu dan segala macam itu kebanyakan ngambil barang dari Cina jual di sini, ya kan? Sales. Jadi menurut gua salesnya dikurangin. Banyak Gimana yang lebih mereka untuk build produk. belum bisa jadi produsen, bro? Menyambung hidup ya afiliator lah. Ya menurut gue itu apa namanya yang harus digenjot sama pemerintah. Gimana caranya Cina kayak manufakturnya dikasih subsidi kan? Oh. Ya program-program seperti itu menurut gue yang digenjot. Tapi menurut gue gini, dengan arahnya pemerintahan kali ini gue setuju dengan contoh ya makan siang gratis itu mungkin banyak teman-teman di sana yang nggak setuju. Tapi gue setuju karena gue kan juga setiap Jumat gue tuh ada program pribadi ya. Setiap Jumat gue tuh ada beras Jumat. Jadi gue selalu bagi beras setiap Jumat bertonton ke sekitar. Karena gue percaya, waktu kan gue mikir gue mau edukasi dengan begini podcast di YouTube. Tapi kalau misalnya perutnya lapar, itu nggak ada yang bisa masuk. Oke, setuju. Ya. Karena orang banyak yang nggak pahami ini. Ini kan untuk develop otak manusia. Kalau lu perutnya lapar, gimana caranya lu konsumsi informasi? Bahkan gue selalu bagi-baginya pangan gitu setiap Jumat. Karena itu problem yang real gitu dibanding kayak gue coba ngedukasi di YouTube. Mereka lapar emang mau nonton kita kayak gini bro? Enggak bro, lapar perutnya. Diisi dulu, itu menurut gue langkah jenius. Makanya Pak Presiden selain makan bergizi gratis tadi, beliau juga mau genjot swasembada pangan ya. Betul. Mau dikencengin karena tuh. negara yang maju itu awalnya ketahanan pangan dulu biasanya. Iya. Rakyatnya makan dulu, ya kan? Abis makan diedukasi dengan sekolah yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik. Ketika edukasi ini baik, akan terjadi inovasi. Inovasi baik terjadi bisnis-bisnis yang besar. Bisnis-bisnis yang besar bikin capital market, pasar modal yang lebih baik dan ini jadi negara yang maju. Gitu urutannya. Oke. Jadi makan dulu. Makan dulu bener ya. Pendidikan jadi inovasi, inovasi jadi usaha, usaha jadi pasar modal yang baik. Bukan dari pariwisata atau bawa investor asing buka manufacturing di sini dengan ya, minimal investasi sekian. Itu bisa itu yang dimainin sama Vietnam kan. Sama Vietnam. Cuman menurut gua kalau mau jadi ya super power ya harus contek negara yang super power, contek Cina. Cina sih ya. Jangan contek US, contek Cina. Oke, berarti ekonomi nanti akan dipegang Cina ya berapa tahun lagi ya? Udah pasti menurut Udah pasti ya? Iya, kalau kalian teman-teman yang pernah datang ke Cina sekarang itu kalian pasti kaget. Yang pernah datang 10 tahun lalu terus datang sekarang. Shock pasti kalian. Oh, yang kereta-kereta ada di mana-mana ya, melayang masuk ke kalau di Chongqing itu udah masuk apartemen. Lu ke gedung lantai 20, titik lantai 1 udah aneh-aneh begitu mereka. Canggih. Masih ada harapan di Indonesia ya, mudah-mudahan ya. Masih ada harapan. Tapi presiden kita kan bilangnya adalah sisi positifnya nasionalis. Tapi masih ada yang nganggap juga misalnya, itu di sisi negatif tuh. Maksudnya menurut lo gimana? Karena kita takutnya khawatirnya asik sendiri.
Meskipun gue setuju dengan nasionalisnya beliau gitu loh. Gua sangat setuju justru dengan nasionalis. Kalau nggak nasionalis gimana cara negaranya maju? Itu kan yang gue pikir. Oke. Kebanyakan kepikiran kepentingan pribadi. Sedangkan kenapa gue juga support? Ya, gue juga support Pak Prabowo karena kita melihat ya. Kalau orang itu gue juga kenapa gue juga pemilih Donald Trump? Karena beliau itu sudah sukses, sudah cukup, gitu. Jadi yang dipikirin udah bukan dirinya sendiri, iya tapi lagi. yang dipikirin tuh masyarakat. Kayak Pak Prabowo sekarang ya. Itu Lu mau yang nyari maksud- apa lagi? Nyari apa lagi? Iya iya. Dari kecil sudah berkecukupan. Yang bisa dipikirin apa? Rakyat. Itu yang tulus menurut gue. Wow. Mungkin ada orang yang mikir oh caranya kurang bagaimana, tapi menurut gue beliau itu yang justru tulus sama rakyat. Iya. Tapi tadi gue suka tuh narasinya barusan yang sebelum tadi mengenai Pak Prabowo tulus sama rakyat itu, yaitu kalau urusannya adalah dia belum berkecukupan ya pasti lebih banyak kepentingan urusan pribadi ya. Yang kayak gitu-gitu tuh. Betul. Maaf ya mungkin oknum-oknum gitu yang bisa disetir, bisa ditunggangi, dibonekain. Yang begitu yang berbahaya. Siapapun itulah ya, mau di negara, mau di RT kita, mau dimanapun. Karena ya orientasinya masih uang. Iya betul. Tapi kalau udah di level mentok bro, udah di plafon bro, Betul. terus mau ngapain lagi, udah mikir lah semuanya udah bisa gue beli ya. Ya itu kan transisi hidup orang juga. Ya mungkin gue ke depan juga akan jadi lebih mungkin filantropis karena gue rasa di titik gue sekarang juga apalagi sih yang gue mau gitu. Gue bahkan di umur gue ngerasa udah nggak ada lagi yang gue mau. Gila, semua udah lo beli bro. Yang gue pengen beli dari dulu udah gue beli semua gitu. Jadi udah secara material udah nggak ada. Dan kenapa contoh misalnya kayak kalau lihat sekarang di Instagram gue udah nggak pernah ada sebenarnya. Gue tuh sebenarnya nggak sering posting mobil bro. Jadi itu tuh kadang gue posting sekali di story terus orang goreng-goreng ya. Tapi Iya, kalau iya. lu lihat sebenarnya Instagram tuh nggak ada. Ya nggak harus mobil sih, tapi kan maksudnya kan lu dikenal sebagai ya hedon, Karena- mewah. Karena waktu itu gue juga akhirnya mikir bro bahwa itu bukan sesuatu yang bijak lagi untuk dipakai gitu. Di saat gue mungkin umur 24 sekarang, gue rasa lebih bijak untuk ya udah kita coba sampein berdasarkan apa yang ada di otak gue. Kalau kalian mau telan-telan, jangan lihat gue berdasarkan harta yang gue punya, jangan lihat gue berdasarkan oh dia hartanya berapa. Tapi substansi apa yang dia keluar dari mulutnya itu yang gue pengen orang dengar tentang gue. Jadi itu image yang gue pengen rubah lagi gitu. Meskipun kemarin sempat, ya lu sadar berarti kan sempat ada perfleksikan itu kan? Nggak, karena by design. By design, By oke. design. Kalau orang-orang tahu gue asli gue sama sekali nggak seperti itu. Gitu. Ya karena audiens di Indonesia demen yang begitu. Karena audisinya demen yang seperti itu. Tapi ya gue lama-lama pikir itu bukanlah hal yang bijak bro. Untuk mainin cara begitu ya. Terus sekarang harus caranya kalau nggak harus flexing berarti masih bisa harapan dong. Gini, ya udah yang gue flexingin apa yang isi di dalam otak gue aja. Karena orang ngikutin gue bukan karena mobil gue kok. Karena apa yang gue ucapkan kan. Gue stick di situ. Gitu. Oke. Untuk bring impact ke orang-orang. Oke, berarti di ujung obrolan kita apa yang belum lu dapet bro? Kalau lu bilang tadi katanya semuanya udah bisa lu dapetin gitu loh. Oh, gue ada satu impian sih. Apa Ini gue impian mungkin nih? pertama kali nih ngomong di sini. Boleh dong. Gimana impian lu apa? Impian gue tuh gue pengen punya gedung gue sendiri yang agak unik. Jadi bentuknya tuh kayak gedung-gedung di Dubai yang tinggi banget. Wow. Gue pengennya Ya. bikin di daerah Tangerang sana tempat gue lahir. Oke. Jadi beda sendiri gitu, tinggi banget. Ada semuanya di situ. Jadi ada restoran yang gue suka. Gila. Apa Ada restoran tempat-tempat. Jadi gue tuh suka ini makan ke. Gue terinspirasi juga ya sama ini yang buildingnya MD. Jadi di buildingnya Yang MD, di MD Kuningan? Pictures yang di Kuningan. Kuningan Itu ya. tuh banyak restoran enak di situ. Iya. Nah gue tuh pas datang situ gue kayak gue pengen tuh. Itu kan tempatnya Pak Manos tuh. Gue pengen Iya. kayak ada gedung yang lebih tinggi. Oh. Tapi ada restoran yang gue mau. Nah itu salah satu kenapa gue juga berinvestasi di Holy Wings Group. Jadi gue pengen ada lifestyle nanti di gedung gue itu. Jadi office gue nanti gue bakal kayak blocking satu lantai di situ. Betul, lu mau invest di net juga ya kan, bakal jadi Waduh. MD iya kan, MDTV apa sih namanya? Iya kan? Jadi impian gue itu gue pengen punya gedung yang swasembada dan gue sendiri di situ gitu loh. Jadi ada kantornya Gila, gitu. gila. Gedung ya. Gedung gitu. Dan itu target kapan? 2030 aku. 2030. Berarti pas bersamaan dengan tadi lo nyebut kata Dubai, berarti Saudi Vision Ya. Indonesia emasnya lah, kalau di sana Saudi emasnya itu 2030. 2030 dia. ya, targetku 2030 gue bangun. Sekarang 2025 lah ya. 2025. 5 tahun lagi bro. Ya, 5 tahun lagi. Punya gedung sendiri. Iya. Terakhir.
How to-nya gimana? Apa yang lo lakuin caranya? Coba bocorin ke Ya, teman-teman. gua Dalam waktu 5 tahun lo punya gedung, bocorin dong gimana cara lo kaya? Gue ada game plan ya. Satu aset investasi gue, aset terbaik Bitcoin 100.000, nextnya mungkin jadi 500.000, ya kan, itu udah pasti 5x duit gue. Ya mungkin abis itu gue main di investment yang lain ya, tadi yang gue sebut 3 tadi. Ya semoga aja investasi gue di perusahaan-perusahaan yang di luar negeri yang semiconductor itu works, kriptonya jalan, renewable energinya jalan, ya itu jadi cash flow yang luar biasa untuk bangun gedung. Oh, jadi energi terbarukannya lo main di sektor tetap ada pangan ya? Enggak, gue fokus di energi. Jadi yang gue pengen cari itu hydro. Hydro, berarti pembangkit listrik tenaga mini hydro. Air. Air ya. Siap. Apa lagi? Yang mau itu aja dulu ya? Udah itu aja, aman. 5 tahun gedung. 5 tahun. Berarti satu lantainya satu lantai gua lah. Siap, nanti kita syuting kantor gua pindahin ke situ lah. Kalau jadi kita kolaborasi. Siap. Iya nggak ya? Bro, thank you bro. Thank you bro. Iya. Jadi lo lihat nih anak muda 24 tahun men. Ya mudah-mudahan nanti kita tercapai lah ke depannya lah ya. Siap. Ingat jangan riba. Betul bener ya? Ya jangan riba. Jangan riba, jangan ada utang-utang apa segala macamnya, dan jadilah pengusaha haril. Ya. Ya, gue gatal sih pengen nyerempetin pinggir jurang sih bro. Kita kasih solusi.